Bab 399, Bahaya Tersembunyi. Babak pertama hanya pembukaan, babak kedua adalah kompetisi sebenarnya. Peraturannya tidak rumit. Kami akan menyediakan 10 set metode terapi akupuntur untuk digunakan para peserta. Siapapun yang dapat mempresentasikan dengan sempurna, dialah yang akan maju ke kompetisi sore nanti. Setelah jeda, Pak Janar sengaja mengamati ekspresi Agam dan bertanya. Menurutmu, itu sangat sederhana, bukan? Makin sederhana kelihatannya, pasti makin sulit. Aku pikir nanti ada yang salah dengan metode terapi akupuntur yang kalian berikan, kan? Agam menebak dan bertanya. Pak Janar tampak tertegun dan ekspresinya kembali normal dengan cepat. Dia menatap Livi dan berkata sambil tersenyum pahit. Bu Livi, benar kataku, kan? Anak ini benar-benar orang yang mengerikan. Livi tidak bisa menyembunyikan pujian di matanya dan tersenyum. Tebakanmu benar. Terdapat beberapa kesalahan pada metode terapi akupuntur yang kami sediakan. Pada saat yang sama, teknik akupunturnya tidak lengkap. Hanya sedikit orang yang dapat menggunakannya dengan sempurna. Sudah kuduga. Agam memutar matanya. Hehe, orang yang bisa memenangkan kompetisi pengobatan tradisional tidak hanya harus kuat dan punya kekuatan ilahi yang kompeten, tapi juga harus berpengalaman. Kalau orang biasa bisa memenangkannya, mau dibawa kemana reputasi Asosiasi Trans Taruna? Livi menjelaskan sambil tersenyum. Bisa dimengerti? Dimengerti kepalamu. Agam berpikir dalam hati. Bapak dan Ibu, kalian dari Asosiasi Trans Taruna termasuk pihak penyelenggara. Mengapa kalian mengatakan ini padaku? Apa kalian tidak takut ada kecurangan? Soal tes untuk kompetisi bukanlah rahasia. Mereka dengan latar belakang yang kuat sudah lama mengetahuinya. Makanya, memberitahumu lebih dulu tidak dianggap pilih kasih. Agam tidak melanjutkan topik ini lagi. Dia bertanya dengan bingung. Mengapa kalian mengatakan ini padaku? Jangan-jangan, kalian ingin aku memenangkan kejuaraan? Benar. Livi menjawab lugas membuat Agam sangat heran. Anak muda, apa kamu tahu tujuan Asosiasi Trans Taruna mengadakan kompetisi pengobatan tradisional? Mempromosikan posisi Asosiasi Trans Taruna dan memperluas pengaruhnya? Ini hanyalah salah satunya. Tujuan awal Asosiasi Trans Taruna dibentuk adalah untuk mempromosikan budaya dan kunci pengobatan yang sudah ada 5.000 tahun di negara kita. Mengadakan kompetisi pengobatan tradisional juga untuk membuat seluruh dunia tahu pesona dan kekuatan pengobatan Indonesia. Dalam pengobatan tradisional, semua rahasia tubuh manusia telah digali oleh nenek moyang kita, mulai dari hidup dan mati, tulang dan daging, 8 meridian, hingga titik akupuntur. Sampai saat ini, teknologi paling canggih di dunia pun belum dapat menemukan keberadaan meridian. Tapi, setiap warga negara Indonesia tahu itu benar-benar ada dan memengaruhi semua orang. Ini saja sudah cukup untuk membuktikan misteri dan keajaiban pengobatan tradisional. Awalnya, pengobatan tradisional sangat berjaya. Sayangnya, selama akhir masa kerajaan, sejarah kelam yang berlangsung selama 1 tahun mengubur pengobatan tradisional. Sekarang, ketika kita menyebutkan pengobatan tradisional, orang akan mengasosiasikannya dengan pembohong sangat menyedihkan dan tak berdaya. Livi menghela napas panjang. Dia seperti tiba-tiba menua 10 tahun. Agam mengangguk perlahan. Memang demikian. Sekarang orang berobat ke pengobatan barat untuk penyakit serius dan pengobatan tradisional untuk penyakit ringan. Mereka telah meninggalkan apa yang ditinggalkan leluhur mereka. Ini sangat disayangkan. Tentu saja, kita tidak dapat menyalahkan ketidaktahuan rakyat jelata. Ada terlalu banyak orang menipu uang di mana-mana dengan kedok pengobatan tradisional. Makanya, kedua kata ini terkenal buruk. Tabib kuno memang sangat hebat dan terkenal di beberapa klan besar. Namun, jika tidak melebur ke masyarakat biasa, itu akan menjadi pukulan besar bagi perkembangan pengobatan tradisional di Indonesia. Dalam 10, 20, hingga 50 tahun, pengobatan tradisional cepat atau lambat akan menghilang dari pandangan orang-orang. Saat itu, usaha apapun akan tampak sia-sia. Dalam kompetisi pengobatan tradisional ini, tidak hanya ada orang Indonesia, tapi juga negara asing. Terutama negara sebelah, Waina. Mereka awalnya adalah negara bagian kecil negara kita. Untuk menyelamatkan rakyat jelata, nenek moyang kita mengajarkan pengobatan tradisional kepada mereka satu persatu. Hasilnya, mereka malah tidak tahu terima kasih dan serakah. Selama ratusan tahun, mereka telah berkali-kali mengirim orang untuk mencuri kunci pengobatan tradisional. Terutama dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah berulang kali mengklaim keterampilan pengobatan tradisional di Indonesia adalah ajaran mereka. Mereka juga mengatakan bahwa negara kita yang mencuri dari mereka. Mereka sungguh tidak tahu malu. Livi sangat marah, kekuatan ilahi yang kuat menyeruak. Jendela kaca di ruangan itu langsung pecah. Maaf, aku tidak mengontrol emosiku dengan baik. Livi berkata dan menarik napas dalam-dalam. Agam berkata dengan tenang. Tidak apa-apa. Aku juga tidak pernah punya kesan yang baik tentang Waina. Aku memang tidak salah memilih orang. Livi menghela napas dan berkata.
Kita tidak perlu takut pada Waina. Bagaimanapun, murid akan selalu menjadi murid. Soal keterampilan medis, mereka masih kalah jauh. Tapi, ada orang yang sangat kuat, bahkan cukup kuat untuk memenangkan kompetisi ini. Mereka adalah keluarga Hendrik, keluarga bangsawan teratas di Waina. Leluhur keluarga Hendrik adalah murid langsung Dokter Ilahi Tanca. Pada awalnya, Tanca pergi ke Waina berpegang pada keyakinan menolong dunia dengan kedokteran. Di sana, dia mengajarkan seorang murid. Ketika usia senja, dia bersiap untuk kembali ke tanah air. Tak disangka, muridnya serakah dan sangat kejam. Dia membunuh Tanca di malam sebelum Tanca pergi dan memperoleh semua ilmu sepanjang hidupnya. Dia juga membuat bukti palsu bahwa Tanca belum mati. Selama beberapa dekade, dia meminta gulungan pengobatan dari Indonesia atas nama Tanca untuk memperkuat diri. Hal ini berlanjut hampir 1000 tahun. Sampai sekarang, keluarga Hendrik telah menjadi musuh terbesar pengobatan tradisional di Indonesia. Mereka adalah musuh bebuyutan kita. Ketika leluhur Indonesia menyadarinya, dia malah tidak tahu malu untuk berpikir kita, orang-orang Indonesia, adalah sekelompok orang rendahan yang menguasai mantra dewa. Dia sendiri adalah orang terpilih yang datang untuk merebut kembali kekuatan ilahi. Agam mengerutkan kening dan berkata, "Keluarga Hendrik? Kalau mereka sangat memandang rendah orang Indonesia, mengapa mereka memakai nama Indonesia keluarga Hendrik? Karena mereka berpikir kalau rakyat Indonesia adalah keturunan dari negara Waina, nama Indonesia juga seharusnya adalah milik mereka," kata Livy sambil menggelengkan kepalanya. "Sial!" Setelah mendengar ini, Agam mengumpat. "Sekelompok kepala tidak tahu malu. Mereka bilang apa? Itu urusan mereka. Membalas perkataan mereka malah akan masuk jebakan mereka. Yang bisa kita lakukan adalah membuka tabir kemunafikan mereka dan membiarkan dunia melihat sifat asli mereka dengan jelas. Kompetisi pengobatan tradisional ini memang penuh risiko, tapi juga kesempatan emas. Selama kita mempertahankan juara di negara kita, semua yang dikatakan keluarga Hendrik hanya akan menjadi lelucon. Saya mengerti maksud Anda." Agam mengangguk perlahan. Kompetisi pengobatan tradisional adalah lomba pengobatan tradisional yang paling bergengsi di Indonesia. Lomba ini juga diadakan di negara mereka sendiri. Jika Waina merebut juara, pengobatan tradisional di Indonesia yang telah diwariskan selama lebih dari 5.000 tahun akan menjadi lelucon. Baik dari sisi opini publik maupun integritas dan kepercayaan diri, hal ini akan menjadi pukulan besar bagi para tabib kuno Indonesia. Tapi, ada begitu banyak sekte kuat di Indonesia. Mengapa kalian memilih aku yang tidak punya kuasa apa-apa ini? Misalnya sekte Angsa Putih, ada juga sekte Kudus. Omong-omong, ada juga Hippocrates muda. Aku dengar dia sangat kuat. Dia seharusnya punya kesempatan lebih besar memenangkan kompetisi daripada aku." Agam bingung. Bab 400, bertaruh. Livy menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kali ini keluarga Hendrik mengirim seorang pemuda genius bernama Yesaya. Anak ini punya bakat yang sangat tinggi. Dia sedarah dengan sosok ribuan tahun yang lalu itu. Bahkan bentuk tubuh, penampilan, dan wajahnya punya banyak kesamaan. Dia pun dianggap sebagai reinkarnasi dari leluhur tersebut. Sejauh yang aku tahu, kekuatan anak ini setidaknya di alam kehidupan tingkat 7 atau bahkan 8. Kalau Hippocrates muda bertarung melawannya, belum tentu bisa menang. Selain itu, Hippocrates muda didukung oleh keluarga Hippocrates. Setelah perubahan internal ribuan tahun, klan semacam ini telah lama kehilangan niat aslinya. Saat Hippocrates muda mempraktikkan kedokteran, dia akan lebih mempertimbangkan kepentingan keluarga. Makanya dia lebih tidak pasti. Tapi, kamu berbeda. Identitas, latar belakang, dan darah yang mengalir di tubuhmu, semuanya adalah darah Indonesia. Semangat dan keadilanmu tidak diragukan lagi. Kamu adalah kandidat terbaik." Agam mengangguk sambil berpikir. Dia ingat ketika berpartisipasi dalam babak penyisihan di siang hari, dia merasakan beberapa aura yang kuat. Aura itu terasa tidak asing, tetapi tidak dikenal. Ternyata aura itu berasal dari Waina. Kemungkinan besar itu adalah orang-orang keluarga Hendrik. Meskipun aku memang tidak terikat sama sekali, menghadapi musuh yang begitu kuat akan sulit untuk menang, bukan? Memang sulit, tapi kami Asosiasi Trans Taruna telah ada selama ribuan tahun. Dengan sumber daya dan keuangan kami, bukan tidak mungkin kami punya benda rahasia untuk meningkatkan sementara kemampuan dan kekuatan ilahi kamu. Dengan itu, peluang kamu berhasil akan lebih tinggi. Livy melambaikan tangan. Sebuah kotak giok muncul seketika di tangannya. Melalui kotak itu, samar-samar dia bisa melihat ada buah di dalamnya. Hati Agam langsung tegang dan matanya melebar. Itu adalah. Livy membuka kotak itu. Di dalamnya, terlihat buah seukuran dan berbentuk seperti apel. Permukaannya berwarna putih. Jika dilihat baik-baik, kamu dapat melihat energi esensi dan cairan mengalir dengan tenang di dalamnya. Ginkgo biloba. Bahan terakhir untuk pemurnian pil peningkat energi. Napas Agam menjadi cepat. Butuh beberapa saat untuk dia kembali tenang. Sungguh aneh, kamu ternyata bisa mengenalinya. Livy sangat terkejut. Dia tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa. Karena kamu mengetahuinya,
aku tidak akan memperkenalkannya panjang lebar. Ini adalah ginkgo biloba, tingkatannya juga tinggi. Setelah memakannya, dia tidak hanya dapat langsung memulihkan kekuatan ilahi di bawah alam nirwana, tapi juga meningkatkan kekuatan ilahi hingga tingkat tertentu untuk sementara waktu. Ada batasan untuk peningkatan ini. Makin rendah tingkatanmu, makin tinggi tingkatannya naik. Misalnya, kalau kamu berada di alam kehidupan tingkat pertama, kamu dapat naik hingga ke tingkat 5 atau bahkan 6 setelah mengonsumsinya. Kalau kamu berada di alam kehidupan tingkat 5, kamu dapat naik hingga sekitar tingkat 7. Tapi, khasiatnya hanya bisa bertahan selama 15 menit. Setelah khasiatnya menghilang, kamu akan pingsan selama seminggu dan kamu tidak akan bisa bangun dari tempat tidur selama sebulan. Ada keuntungan dan kerugiannya. Semua tergantung pada pilihan kamu. Ini merupakan dukungan terbesar yang dapat diberikan oleh Asosiasi Trans Taruna kepadamu. Terima kasih. Agam tidak shock dan menerima kotak giok itu. Melihat ginkgo biloba, perasaan Agam campur aduk. Sekarang, dia sudah memiliki buah jiwa bumi, batu kehidupan tingkat 5, dan ginkgo biloba. Hanya tersisa sinomonium acutum 1000 tahun dan stalaktit 10.000 tahun. Selama dia memenangkan kompetisi dan mendapatkan sinomonium acutum 1000 tahun, dia tinggal pergi ke keluarga Suwandi untuk menyelesaikan perjanjian dan mendapatkan stalaktit 10.000 tahun. Dia akan berhasil mengumpulkan semua bahan obat untuk pil peningkat energi. Tidak lama lagi, dia akan berhasil memulihkan usia hidup Kirana. Apa yang bisa kami lakukan hanya sebatasnya ini saja. Besok tergantung kamu sendiri. Livy memegang Agam dengan tangan kasarnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Agam mengangguk perlahan. Demi rasa hormat dan martabat orang Indonesia, aku akan melakukan yang terbaik untuk memenangkan kompetisi. Baiklah. Ada pertempuran sulit besok. Cepatlah pulang dan istirahat. Livy tertawa. Agam mengangguk sedikit dan berbalik untuk pergi. Pak Rendra, terima kasih banyak telah mengundangnya menemui kami. Silakan kembali juga. Livy tersenyum pada Dr. Rendra. Dr. Rendra tertegun dan menyadari Livy memiliki hal untuk dibicarakan dengan Pak Janar. Dia bangkit dan memberi hormat, lalu berbalik pergi. Setelah Dr. Rendra pergi, Pak Janar berkata, Bu Livy, kali ini kita telah menghamburkan banyak uang. Kalau masih gagal, maka kita akan sangat berdosa. Livy menghela napas dan berkata, kali ini negara Waina menyerang, kita harus menyiapkan kekuatan cadangan. Di antara keluarga yang berpartisipasi dalam kompetisi, yang terkuat adalah keluarga Hippocrates. Sayangnya, makin kuat kita, makin mudah dipelajari musuh. Apalagi Pak Tua kepala keluarga Hippocrates sedang sakit kritis, seluruh klannya sedang tidak stabil. Ditambah lagi, Hippocrates masih muda dan gegabah, sangat mudah dijebak. Sulit untuk mengandalkan mereka. Terus terang, kalau bukan karena insiden malam ini, aku tidak akan panik. Maksud Anda serangan terhadap Vero dari keluarga Haryanti? Ya, seorang informan datang melaporkan bahwa Vero diserang dengan sihir jahat. Kemungkinan besar, mereka dari Gunung Awan. Terlihat dari hal ini, Gunung Awan telah menyusup ke kota Primadona. Mereka sangat mungkin bercampur di antara para peserta. Dulu, Aditya berhubungan dekat dengan keluarga Hendrik. Kalau mereka bekerja sama untuk memasang jebakan, gelar juara kemungkinan besar akan jatuh di tangan keluarga Hendrik. Saat itu, reputasi pengobatan tradisional Indonesia akan berbahaya. Ada satu hal lagi yang Livy tidak beritahu kepada Pak Janar. Informan yang sama juga memberitahu, Agam sendiri yang menyelamatkan Vero. Ini juga alasan utama Livy memilih Agam. Perkiraan saat ini, kekuatan Agam setidaknya berada di alam kehidupan tingkat 3 atau bahkan 4. Jika memakan ginkgo biloba, kemungkinan dia akan bisa bertarung melawan Yesaya. Meskipun kemungkinan itu kecil. Aku berharap dia dapat memenangkan kompetisi dan menjaga martabat terakhir tabib kuno Indonesia. Livy bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat kursi tempat Agam duduk sebelumnya. Bu Livy, bagaimana kalau masih tidak berhasil? Pak Janar bertanya dengan cemas. Kalau tidak berhasil, ada metode yang lebih efektif. Hanya saja, kerugiannya terlalu besar untuk Asosiasi Trans Taruna, lebih besar dari memberikan 10 ginkgo biloba. Cara ini tidak akan digunakan sampai benar-benar diperlukan. Livy menggelengkan kepalanya, berharap tidak akan melakukannya. Hari berikutnya, saat fajar terbit, kota Primadona sudah ramai. Kemarin baru babak penyisihan, tetapi sudah sangat seru. Munculnya banyak partisipan hebat membuat semua orang makin menantikan kompetisi hari ini. Oleh karena itu, sebelum fajar mulai terbit, saat para pekerja kantor belum bangun, beberapa jalan menuju arena kompetisi sudah dipenuhi mobil-mobil mewah dari berbagai tempat. Di luar arena, ada lautan manusia. Dilihat dari atas, semuanya dipenuhi orang-orang. Agam berkumpul dengan Mili di dekat sana dan tiba di luar arena bersama-sama. Mereka melihat kerumunan yang antrean panjang untuk masuk. Bahkan lebih dahsyat dari antrean macet libur lebaran. Agam tercengang. Ada penonton di kompetisi hari ini? Ya, kompetisi akan diadakan di tengah arena. Ada 2000 bangku penonton, belum termasuk tiket berdiri dan siaran langsung di luar lokasi.
Totalnya seharusnya lebih dari 10.000 penonton. Millie tersenyum, kegembiraannya tidak bisa disembunyikan. Bagaimanapun, dia adalah anak muda. Bisa menunjukkan kemampuannya pada acara yang begitu megah merupakan semacam kebanggaan untuknya. Agam agak mengerutkan kening. Dia tidak suka menjadi pusat perhatian. Apalagi dia telah memiliki banyak musuh. Jika menunjukkan wajah aslinya, dia akan mudah diincar dan diserang. Sekalipun dia mengabaikan keberadaan musuh, menunjukkan kemampuannya di kompetisi pasti akan membuatnya diincar oleh beberapa orang. Nanti akan menimbulkan banyak masalah. Seperti kata pepatah, lebih baik dirampok dibanding diincar perampok. Agam tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan kerabat dan teman-temannya. Bab 401, menyamar. Adik kecil, kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Terdengar seorang wanita tertawa lembut disertai dengan aroma yang samar. Kerumunan membuka jalan dan Vero menghampiri. Dia mengenakan sweater rajutan berwarna kuning sampahnya, jeans slim fit hitam, dan membawa tas Hermes kecil edisi terbatas. Rambut panjangnya yang bergelombang tergerai di atas bahunya. Dia memiliki aura wanita dewasa yang menarik perhatian banyak orang. Ketika orang-orang kaya di dekatnya ingin mendekati Vero, mereka tidak sengaja melihat gelang di pergelangan tangannya. Ada batu zoken hitam terikat di gelangnya. Mereka semua ketakutan dan langsung mundur. Ada beberapa orang yang tidak memperhatikan dan tetap ingin mendekat. Semuanya ditahan oleh orang lain. Jika tidak sengaja menyinggung wanita ini, kekuasaan di belakangnya cukup untuk menghancurkan mereka semua. Kakak, kebetulan sekali. Kenapa kamu di sini? Millie bertanya tersenyum. Dia memiliki kesan yang baik kepada Vero. Mungkin karena dia juga sangat ramah pada Agam. Aku dengar ada acara akbar di sini. Kebetulan lagi senggang, jadi aku datang untuk melihat. Vero tersenyum kecil dan menatap Agam penuh arti. Aku juga dengar seseorang akan berpartisipasi dalam kompetisi. Kemarin, dia baru saja menyelamatkanku, jadi aku mau datang untuk mendukungnya. Hanya mendukung? Kenapa kamu tidak memberikan jiwa dan ragamu? Agam tertawa dan bercanda. Pergi sana, ganggu aku terus. Aku pernah bilang aku bisa menjadi ibumu. Aku tidak punya hobi menjadi tante pencari berondong. Vero memutar matanya pada Agam dan tersenyum. Tapi, aku bisa mengabulkan permintaanmu. Selain memberikan jiwa raga, aku bisa mengabulkan permintaan apapun. Mata Agam berbinar dan berkata, kebetulan sekali, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepada kamu. Kamu pasti punya banyak harta bagus karena membuka toko barang antik. Adakah benda yang bisa mengubah penampilan untuk sementara? Itu saja? Vero berkata dengan kesal. Balas budi dariku sangat mahal. Kamu hanya ingin topeng wajah manusia. Aku ingin yang kualitas bagus. Agam menekankan. Oke, akan kuberikan. Akan ada saatnya kamu menyesal di masa depan. Tidak apa-apa. Aku percaya kamu masih akan berutang budi padaku di masa depan. Tidak masalah untuk sekarang ini. Sembarang bicara, kamu berharap sesuatu akan terjadi padaku, ya? Vero memutar mata pada Agam dan menelepon. Tak lama kemudian, seorang wanita muda membawakan sebuah kotak dengan topeng wajah mirip manusia yang tergeletak di dalamnya. Kalau kamu memakainya di wajahmu, kamu bisa mengubah penampilanmu. Sekalipun orang yang paling akrab berdiri di depan kamu, mereka tidak akan mengenalimu. Selain itu, ini juga bisa mengubah suaramu sehingga tidak ada yang akan mengenali suaramu. Agam memakai di wajahnya. Ketika Agam melepas tangannya, Millie tercengang. Tampan, tidak. Agam menggoda. Lumayan. Millie tertawa dan berbisik. Sebenarnya, aku lebih menyukai wajah aslimu. Millie tiba-tiba menyadari dia salah bicara dan buru-buru mengubah kata-katanya. Aku merasa wajahmu yang sebelumnya lebih enak dipandang. Wajah ini, bagaimana ya? Ini sangat biasa dan kamu akan terlupakan dalam sekejap. Itu efek yang aku inginkan. Agam tersenyum. Agam mengubah wajahnya, bahkan namanya juga palsu. Dia tidak khawatir lagi. Tuan Agam, prosedurnya telah selesai. Ayo masuk. Dokter Rendra berjalan mendekat. Ketika melihat wajah Agam, dia terkejut. Ini, Millie, siapa ini? Pak Rendra, kamu harus ingat satu hal. Hari ini aku bukan Agam, tapi Asad. Agam mengingatkan. Dokter Rendra terkejut dan berkata, sungguh menakjubkan. Kalau bukan karena Millie berdiri di sisimu, aku tidak akan percaya sekalipun kamu sendiri mengatakan kamu Agam. Tapi, ini lebih baik daripada kamu terlalu menarik perhatian dan menjadi sasaran musuh. Ya, aku juga berpikir begitu. Agam melambaikan tangannya pada Vero dan berkata, aku masuk dulu. Semangat. Kalau kamu bisa menang 3 besar, aku akan memberimu hadiah yang tidak terduga. Vero berkedip dan tertawa sedikit menggoda. Kalau begitu, kamu harus menyiapkan hadiahnya dari sekarang.
Agam tersenyum dan mengikuti Dr. Rendra masuk ke arena. Puluhan orang menjaga ketertiban di depan pintu masuk arena. Orang-orang ini terlihat jelek, tetapi mereka semua memiliki kekuatan di atas alam bumi tingkat 3. Siapapun yang berani membuat masalah tidak akan berakhir baik. Setelah memeriksa kertas prosedur, mereka masuk arena kompetisi. Setelah berjalan belasan meter, ada pintu tertutup di depannya. Penjaga pintu menghentikan Dr. Rendra. Orang-orang yang tidak bersangkutan tetap di sini. Aku menunggu kabar baik kalian di antara penonton, kata Dr. Rendra. Baiklah, aku akan berusaha keras, Millie berkata sambil mengepalkan tangan. Penjaga pintu melirik mereka berdua dan mencibir dalam hati. Dia telah melihat banyak orang yang terlalu percaya diri. Mungkin mereka bisa mencapai hasil yang sangat baik dalam babak penyisihan, tetapi mereka bukan apa-apa dalam babak selanjutnya. Bahkan mungkin tidak bisa melewati ronde pertama. Penjaga pintu menyerahkan kartu identitas kepada mereka berdua dan berkata dengan ekspresi datar. Masuklah, di ujung adalah arena kompetisi. Agam dan Millie saling berpandangan dan berjalan berdampingan. Lorong sangat gelap, jalan di depan sama sekali tidak terlihat. Total ada 3 jalan, hanya ada satu yang benar. Jika salah, peserta akan langsung kalah. Jarak pandang di sini hampir nol. Untuk berjalan di jalan yang benar, selain keberuntungan, seseorang membutuhkan kekuatan ilahi untuk mengecek jalan. Tepat setelah berjalan sekitar 10 meter, kekuatan ilahi datang dari segala arah. Langkah kaki Millie tiba-tiba menjadi berat. Babak pertama adalah ujian kekuatan ilahi. Kalau kamu ingin mencapai lokasi kompetisi, kekuatan ilahi kamu harus lolos tes. Bisakah kamu bertahan? Agam bertanya dengan suara kecil. Ya, tidak masalah. Suara Millie terdengar sesak, tetapi dia menolak untuk mundur dan menyerah. Tidak. Aku tidak terima. Aku belum kalah. Di koridor gelap, seseorang tiba-tiba berteriak penuh kesedihan dan keputusasaan. Jelas, orang itu gagal menahan tekanan mental atau salah jalan. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi pasti lebih kuat dari yang lain. Sayang sekali, orang-orang ini harus berhenti di sini. Setelah kalah, mereka hanya bisa pergi. Semua usaha sebelumnya sia-sia. Tak lama, cahaya terang muncul di depan. Ketika mereka berdua keluar, sebuah suara muncul di benak mereka. Selamat untuk kalian berdua telah melewati ujian pertama kompetisi. Haft! Millie menghela napas lega. Dia menyeka keringat di dahinya dan menghalang sinar matahari dengan tangannya. Segera, terdengar sorak-sorai yang menggelegar. Setelah mengangkat wajah, dia baru sadar kursi penonton sudah penuh dengan orang. Semua orang melirik Agam dan Millie dengan pandangan penuh semangat dan ramah. Siapapun yang bisa mencapai tahap ini patut direkrut. Agam mengabaikan semua itu. Dia tersenyum pada Millie dan berjalan menuju pusat arena. Orang-orang di bangku penonton melihat wajah asing Agam dan merasa agak heran. Ini siapa? Kenapa aku tidak pernah melihat orang ini sebelumnya? Dia terlihat sangat biasa. Aku belum pernah mendengar orang ini. Beberapa orang bermata tajam melihat tanda identitas tergantung di dada Agam dan berkata dengan kaget. Asad Swandi? Mungkinkah dia dari keluarga Swandi? Belum tentu, mungkin juga orang bebas yang tidak berkaitan dengan keluarga itu. Lebih bagus kalau dia orang bebas. Setelah selesai, tidak peduli dia menang atau kalah, aku menginginkannya. Mendengarkan kata-kata dari bangku penonton, Agam menggeleng pasrah. Untung saja aku mengubah wajahku. Kalau tidak, setelah selesai ada saja yang mengganggu. Bab 402, Keluarga Hendrik. Seiring berjalannya waktu, makin banyak kontestan yang memasuki arena kompetisi. Salah satu aturan abnormal dalam kompetisi pengobatan tradisional ini adalah mengabaikan persyaratan usia. Oleh karena itu, ada juga beberapa senior tua di antara para peserta. Kamu tidak boleh ceroboh saat bertarung dengan orang-orang ini. Bagaimanapun, pengalaman orang tidak bisa diremehkan. Jika sombong dan memandang rendah mereka, kamu pasti akan menerima akibatnya. Namun, untuk menjaga kompetisi tetap adil, Asosiasi Trans Taruna memiliki batasan kuota bagi setiap sekta untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Tidak peduli seberapa kuat sektenya, hanya 2 kuota yang dialokasikan. Dengan begitu, orang lain juga mendapat kesempatan untuk terpilih. Jika tidak, satu sekta bisa mengirimkan 100 lebih orang. Itu bukan lagi kompetisi pengobatan tradisional, tetapi kompetisi antar klan. Hah? Mata Agam bergerak dan melihat seseorang yang dia kenal mendekat, Jaya Pambudi. Ternyata dia berhasil melewati ronde pertama. Agam sangat terkejut. Namun, ketika mengingat efek ginkgo biloba, dia menjadi paham. Dengan latar keluarga Budiono atau keluarga Effendi, jelas mereka memiliki harta lain untuk meningkatkan sementara kekuatan ilahi mereka. Jaya bekerja untuk kedua keluarga ini. Tidak heran dia memiliki harta seperti itu. Setia tidak bersamanya.
Dia jelas tersingkir di ronde pertama. Hal ini tidak mengherankan. Jaya dan Setia mewakili keluarga Effendi. Keluarga Effendi memiliki latar yang kuat. Namun, bagaimanapun juga, mereka bukan keluarga pengobatan tradisional. Mereka dapat meloloskan satu orang ke dalam kompetisi saja sudah kejutan besar. Kemudian, Agam merasakan aura yang tidak asing. Senyum penuh arti muncul di wajahnya. Sekta Kudus dan Sekta Angsa Putih jelas telah lulus ujian. Tiba-tiba, gelombang kekuatan ilahi yang tajam meledak, menyapu seluruh arena kompetisi. Seluruh arena langsung hening. Mengikuti arah energi itu, terlihat seorang pria dan wanita berjalan bergandengan tangan. Pria tampan dan wanitanya cantik. Mereka sangat mencolok. Orang-orang di bangku penonton kagum dengan kekuatan mereka yang besar. Mereka sedang berpikir bagaimana cara merekrut keduanya setelah pertandingan. Kemudian, pria itu melirik dan berkata perlahan. Sekelompok hewan tolol. Meskipun dia berbicara bahasa Indonesia, samar-samar terdengar aksen negara Waina. Orang-orang ini benar-benar kotor dan jelek. Mereka jauh lebih buruk daripada orang Waina yang keturunan dewa. Kata seorang wanita sambil tersenyum menghina. Suara kedua orang itu tidak keras, tetapi bisa terdengar jelas ke telinga semua orang. Ekspresi sebagian besar penonton langsung berubah. Kata-kata dua orang itu tidak ditujukan untuk orang tertentu, tetapi seluruh orang Indonesia. Hinaan besar. Hidup leluhur! Hidup keluarga Hendrik! Tiba-tiba, puluhan orang berdiri di area penonton. Mereka mengenakan bendera Waina dan berteriak seperti tersihir. Keluarga Hendrik? Mendengar dua kata ini, ekspresi banyak orang berubah. Tidak diragukan lagi, mereka semua berasal dari Waina. Agam memandang pria dan wanita itu dengan pandangan datar. Keduanya mengenakan kartu identitas di dada mereka. Pria itu adalah Yesaya Hendrik dan wanita itu adalah Yalena Hendrik. Dia adalah Yesaya? Dia memang sangat kuat. Agam tampak serius. Munculnya orang ini membuat Agam merasakan tekanan dalam kompetisi pengobatan tradisional untuk pertama kalinya. Yesaya dan Yalena berjalan di belakang Jaya. Ekspresinya datar dan dia bahkan tidak melihat Jaya. Yesaya berkata, "Hewan tolol, minggir!" Jaya terkejut sampai gemetaran dan buru-buru minggir membuka jalan. Dia tidak lupa membungkuk dalam-dalam kepada Yesaya. "Lumayan, kamu adalah hewan yang tahu sopan santun," kata Yesaya dengan nada datar. "Terima kasih atas pujian Anda." Jaya sangat bersemangat. Jaya tidak peduli apa yang dikatakan orang itu. Selama dia bisa mengambil kesempatan untuk menyanjung orang berlatar kuat, dia sangat bersedia merendahkan diri untuk menyanjungnya. Keduanya langsung berjalan ke tengah arena. Kemudian, dia mendengar tawa mengejek Yalena. "Bangsa yang hina memang sangat rendahan." Boom! Kalimat ini langsung membangkitkan kemarahan sebagian besar penonton. Namun, tidak peduli seberapa marah mereka, mereka tetap tidak berani bicara sembarangan. Bagaimanapun, kekuatan mereka terlalu kuat, cukup kuat untuk menjadi mimpi buruk mereka. Pada saat itu, tercium aroma obat yang samar. Sama seperti tadi, sepasang pria dan wanita muncul. "Keluarga Hippokrates!" Melihat lambang labu obat yang menonjol di tubuh keduanya, suasana penonton meriah lagi. Tepat dihina keluarga Hendrik, munculnya keluarga Hippokrates langsung membangkitkan semangat juang dan kepercayaan diri para penonton. Pria di samping Linda adalah Laya Mariadi, si genius yang dikenal sebagai Hippokrates muda. Bisik Mili. "Kekuatannya bagus, tapi sayang dia tidak bisa menang melawan Yesaya." Agam berkata dan menggelengkan kepalanya. Meskipun Hippokrates muda sangat kuat dan kaya akan pengetahuan, sangat disayangkan Yesaya lebih baik. Jika kedua belah pihak satu lawan satu, tingkat kemenangan Hippokrates muda tidak akan melebihi 30%. Mili yang mendengarnya tanpa sadar ingin membantahnya. Akan tetapi, ketika dia berpikir Agam yang mengatakannya, dia mempercayainya tanpa alasan apapun. Mili tidak bisa menahan diri, ekspresinya terlihat masam. Itu adalah pertempuran yang sulit. "Dasar orang rendahan, tidak pantas menyandang nama keluarga Hippokrates." Saat Hippokrates muda, Layam dan Linda berjalan ke atas arena, Yalena mengejek. "Mereka yang mengkhianati gurunya tidak pantas berbicara," kata Layam dengan nada dingin. Yalena masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yesaya berkata, "Jangan omong kosong dengannya. Ketika kita membawa gelar juara kembali ke Waina, orang-orang di seluruh dunia akan tahu ilmu pengobatan tradisional di Indonesia berasal dari kita. Keluarga Hippokrates di Indonesia hanyalah budak dari keluarga Hendrik. Ha, sombong sekali. Kakakku sangat kuat, dia pasti akan mengalahkanmu habis-habisan. Biar kalian tahu kekuatan seorang praktisi pengobatan yang sebenarnya." Teriak Linda. Kompetisi belum dimulai, arena sudah tegang. Para penonton juga tegang,
menantikan pertandingan seru berikutnya. Beberapa saat kemudian, seorang lelaki tua dengan badan gemuk muncul begitu saja di atas panggung. Kekuatan ilahinya menutupi seluruh arena. Dia Anton Winky, Wakil Ketua Aula Asosiasi Trans Taruna Provinsi S. Semuanya, pertama-tama, selama telah melewati putaran pertama tes kekuatan ilahi. Aku adalah kepala penguji kalian di pagi hari ini. Aku akan memimpin kompetisi ronde kedua dan pemenangnya akan masuk final. Karena itu, kalian harus mengerahkan semua kemampuan dan menunjukkan sisi terkuat kalian. Tanpa banyak bicara, kompetisi resmi dimulai. Begitu Anton selesai berbicara, kerumunan yang telah lama menunggu di bangku penonton langsung berteriak. Semangat semua orang terbakar, mata mereka berbinar. Agam mengeluarkan kedua tangannya dari saku. Dia melirik keluarga Hendrik dan keluarga Hippocrates, kemudian perlahan mengembuskan napas. Akhirnya dimulai. Selanjutnya, aku tidak akan menyembunyikan kekuatanku lagi. Anton menekan tangannya dan mengamati kerumunan. Dia berkata perlahan. Sekarang, aku akan mengumumkan daftar nama peserta kompetisi. Sekta Angsa Putih, Bernard Holland dan Hanan Jusak. Mata semua orang tertuju pada seorang pria dan wanita. Aku tahu keduanya. Mereka adalah dua murid paling hebat dari Sekta Angsa Putih. Orang-orang tua dari Sekta Angsa Putih itu benar-benar tidak datang berpartisipasi? Mungkin para tetua dari Sekta Angsa Putih berpikir bahwa dengan kekuatan mereka belum tentu memenangkan kejuaraan. Makanya mereka hanya memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, sehingga anak-anak muda mendapat lebih banyak pengalaman. Orang-orang di bangku penonton berbisik-bisik. Bernard dan Hanan mengangguk sedikit, wajah mereka tidak menunjukkan emosi apapun. Sekta Kudus, Lukas Yangki. Seorang pria berusia 40 tahunan dari Sekta Kudus perlahan mengangguk. Tatapannya tertuju pada seorang pria tua di antara penonton. Kepala Sekta Kudus, Petapa Muya. Petapa Muya, kenapa hanya ada satu peserta? Orang di sampingnya bertanya bingung. Sekta Kudus telah terkenal sejak lama dan memiliki posisi yang tidak biasa di dunia pengobatan tradisional di Indonesia. Anggota sektenya tidak banyak, total kurang dari 100 orang. Akan tetapi, setiap orangnya adalah elite. Asal pilih 2 orang saja, mereka akan bisa lolos ronde kedua kompetisi dengan mudah. Menurut aturan kompetisi, dari satu sekta hanya 2 peserta yang dapat ikut. Kalian hanya melihat 1 orang. Sebenarnya ada peserta lain di atas arena. Kata Petapa Muya sambil memindai semua pemain di arena. Terlepas dari apakah Agam setuju atau tidak, dia sudah menyembah Agam sebagai guru leluhur. Karena itu, Agam juga terhitung sebagai peserta dari Sekta Kudus. Dengan kekuatan Agam, dia pasti sudah berdiri di arena. Alasan Petapa Muya belum menemukannya pasti karena kemampuannya masih terlalu lemah. Bab 403, Sanjungan Jaya. Masih ada yang lain? Semua orang tampak curiga. Melihat ekspresi hormat Petapa Muya, mereka merasa sangat ngeri. Siapa orang yang bisa membuat Petapa Muya begitu hormat? Mungkin tidak akan ada yang bisa mengungkapkan jawaban ini sebelum kompetisi berakhir. Sekte Hujan Bintang. Sekte Loka Hampa. Jana Marbun. Yuni Nasyah. Begitu seterusnya. Anton membacakan nama-nama sekta dan peserta satu persatu. Ada lebih dari 1.000 orang peserta babak penyisihan kemarin. Setelah 2 putaran penyaringan, hanya tersisa 30 orang. Setelah penyaringan putaran pertama, sekarang hanya ada 22 orang yang tersisa. Ditambah jumlah peserta dari sekta, ada 83 orang di arena. 83 orang ini bersaing untuk menjadi juara. Setelah membaca daftarnya, Anton meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan nada datar. Sekarang aku akan mengumumkan aturan kompetisi. Dalam babak ini, Asosiasi Trans Taruna akan menyiapkan 10 metode terapi akupuntur untuk kalian baca. Kalau kalian dapat mempresentasikannya dengan sempurna, kamu akan lulus babak ini. Apa kalian ada yang keberatan? Kata-kata ini menyebabkan keributan di antara penonton. Hanya ini? Itu terlalu mudah. Hal ini semua orang yang datang berpikir aku juga bisa, aku ikut saja. Sebagian besar peserta di arena juga terkejut dan ingin mencoba. Hanya sedikit pemain dari sekta besar yang memasang ekspresi sudah kuduga mereka acuh tak acuh mendengar aturan kompetisi. Mereka diam-diam mengumpulkan konsentrasi dan meningkatkan kondisi mereka hingga kondisi terbaik. Kamu sudah tahu apa yang aneh di ronde kedua, kan? Agam menatap Mili dan bertanya. Dr. Rendra juga hadir kemarin. Dia pasti menyampaikan berita itu kepada Mili setelah dia pulang. Mili mengangguk dan berkata, Guru, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Agam terkejut, bingung harus tertawa atau menangis. Ternyata gadis ini mengira Agam memberinya tekanan. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita mengambil metode terapi akupuntur sesuai urutan memasuki arena. Anton melambaikan tangannya. Sekelompok pelayan wanita naik ke atas panggung sambil membawa tabung bambu. Semua orang memilih metode terapi akupuntur secara bergantian.
Anton melihat keadaan dengan pandangan datar. Pada saat itu, seorang lelaki tua berjalan ke atas panggung dan membisikkan sesuatu kepada Anton. Anton sedikit mengernyit, kemudian dengan bergerak dan menghilang. Momen berikutnya, dia muncul di belakang kursi juri, tempat Wendy telah menunggu lama. "Kakek." Wendy berjalan mendekat dan berkata dengan wajah memelas. "Bocah, aku sedang memimpin kompetisi. Aku tidak bisa pergi terlalu lama. Kalau kamu ingin mengatakan sesuatu, cepatlah." Anton berkata dengan marah. Wendy adalah cucu termuda di keluarga dan juga cucu kesayangannya. Jika orang lain di situasi seperti ini, Anton tidak akan bertemu dengannya sekalipun anak kandungnya yang datang. "Kakek, cucu Anda dirundung orang. Orang itu ada di atas panggung. Anda bilanglah, apa Anda akan mengurus hal ini? Siapa dia?" Anton sedikit mengernyit. Jika orang itu berasal dari klan besar, mungkin akan ada banyak masalah. "Dia pria bernama Asad Suwandi." "Asad Suwandi? Dia orang keluarga Suwandi?" "Aku tidak tahu, tapi tingkatannya sangat rendah. Dia berada di alam pencerahan tingkat 1 saja. Dia bisa sampai di titik ini pasti karena beruntung. Tidak peduli seberapa beruntung dia, orang alam pencerahan tidak akan bisa lulus ujian ronde pertama." Anton berkata dengan nada datar. "Siapa tahu dia curang. Cucu Anda ini bersumpah dia pasti berada di alam pencerahan. Kalaupun tingkatan dia lebih tinggi, dia tidak mungkin mencapai alam kehidupan." Setelah jeda, Wendy berkata, "Kakek, saya tidak ingin Anda melakukan apa-apa. Saya hanya ingin Anda melakukan sesuatu di metode terapi akupunturnya agar lebih menyulitkannya." Ekspresi Anton berubah. Dia melirik ke kanan dan kiri. Ketika dia melihat tidak ada yang menguping, Anton sedikit lega. Dia berekspresi serius dan menegur dengan suara kecil. "Bocah, sadarkah kamu apa yang kamu bicarakan? Kakekmu ini adalah wakil ketua aula asosiasi Trans Taruna. Kamu memintaku melakukan kesalahan, hah? Kakek, kata-kata Anda terlalu berlebihan. Saya hanya..." "Tidak bisa!" Anton berkata dengan ekspresi serius. "Aku sudah terlalu memanjakanmu. Kamu sampai berani membuat permintaan semacam ini. Kalau ketahuan, jangankan kamu, aku tidak akan bisa melindungi diriku sendiri. Kakek, Anda tidak akan setuju dengan apapun yang saya katakan, ya? Kalau begitu, lihatlah ini." Saat dia berbicara, Wendy membuka bajunya. Sekujur tubuhnya penuh goresan. Masih banyak luka yang belum sembuh. Dia tampak seperti telah disiksa. Anton kaget. Tangannya gemetar pelan saat dia berkata, "Cucu sayang, kenapa kamu terluka seperti ini? Siapa yang melakukannya?" Tiba-tiba, ekspresinya berubah. "Mungkinkah Asad yang melakukannya?" "Ya, dia memaksa saya memakan bambu kalis, menyebabkan saya hampir meninggal dengan mengenaskan. Pak Janar dan lainnya bisa bersaksi tentang hal ini. Kakek, apa kakek tidak peduli dengan cucu Anda yang sudah seperti ini?" Anton menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan niat membunuh. "Bajingan itu ingin mencabut nyawa cucuku. Aku akan membuatnya membayar perbuatannya. Meskipun penampilan orang itu telah berubah, aku yakin itu dia. Dia berpikir dengan dia mengubah penampilannya, dia tidak akan terkena pembalasan. Benar-benar konyol." Wendy berpikir Agam mengubah penampilan untuk melarikan diri dari balas dendamnya. Para pemain di arena berbaris dengan tertib untuk mendapatkan tabung bambu. Giliran Agam mendapatkan tabung bambu. Saat Agam hendak berbalik, dia menyadari pelayan itu tampak gugup dan diam-diam melihat Agam. Ketika mata mereka bertemu, si pelayan segera menundukkan kepalanya. Keringat dingin muncul di dahinya. Agam bingung, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Tiba-tiba, Agam merasakan niat kejam mengarah padanya. Kekuatan ilahi Agam sangat kuat, tentu saja dia akan menangkap detail ini. Kemudian, Agam melihat ke arahnya. Dia segera menemukan Wendy di antara lautan penonton. Agam menggelengkan kepalanya perlahan. Tampaknya hukuman sebelumnya masih tidak cukup. Setelah selesai, Agam akan mengakhirinya dengan Wendy. Setelah mendapatkan tabung bambu, Agam kembali ke tempat duduknya. "Temanku, kurasa kamu terlihat tidak asing." Jaya berjalan mendekat sambil membawa tabung bambu. Kursi pesertanya tepat bersebelahan dengan Agam. "Oh, apa kita pernah bertemu?" Agam mengerutkan dahi dan bertanya. Mungkinkah dia masih bisa dikenali bahkan setelah menyamar seperti ini? "Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Aku hanya merasa kamu terlihat tidak asing. Kamu sangat mirip dengan temanku." Mungkinkah dia masih bisa dikenali bahkan setelah menyamar seperti ini? "Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Aku hanya merasa kamu terlihat tidak asing. Kamu sangat mirip dengan temanku. Dia adalah menantu yang tinggal di rumah mertua."
Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Untuk makan saja, dia harus mengandalkan wanita. Setelah jeda, Jaya pun berganti tersenyum dan berkata, "Tapi, kamu berbeda darinya. Kamu tampan dan punya aura luar biasa. Prestasimu di masa depan tidak terbatas. Kamu pasti akan mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi ini." Agam mencibir dan berkata, "Apa yang ingin kamu katakan?" "Tidak ada. Aku hanya ingin berteman denganmu." "Tidak tertarik?" Agam mengabaikan ekspresi Jaya yang berubah. Dia membuka tabung bambu dan membaca dengan cermat. Jaya yang telah diabaikan, langsung tampak canggung. Namun, tidak ada kemarahan di hatinya. Bagaimanapun, orang-orang yang bisa berada di sini pasti orang-orang berbakat terpilih. Mereka jelas bukan orang yang bisa dia provokasi. Meskipun dipandang rendah, Jaya tetap akan mencoba menjilat mereka. Di arena kompetisi yang besar, semua orang telah mendapatkan tabung bambu dan membaca isinya dengan cermat. Kebanyakan orang terlihat berseri-seri. Ini hanya metode terapi akupuntur yang sangat biasa. Selama pengetahuannya cukup kaya, mereka pasti bisa menyelesaikannya. Mungkin, ronde ini menguji kemahiran. Siapa yang paling cepat mempresentasikannya akan menang dan maju ke babak berikutnya. Dengan pemikiran begitu, langsung ada orang yang segera mulai mempraktikannya. Tentu saja, kebanyakan orang lebih berhati-hati. Meskipun mereka tidak mengerti jebakan babak ini, mereka tetap sangat berhati-hati. Namun, setelah membaca sebentar, mereka masih tidak dapat menemukan apa yang salah. Mereka pun mulai berlatih dengan hati-hati. Agam mengamati sekeliling. Meskipun babak belum berakhir, dia sudah bisa melihat ada beberapa orang yang sudah kalah. Bab 404, Cara Licik. Tatapan Agam jatuh pada dua anak muda sekte Angsa Putih, Bernard Howland dan Hanan Jusak. Kedua orang ini sudah menerima kabar tersebut, jadi mereka bertindak sangat hati-hati. Termasuk Lucas, dia juga belum mulai. Namun, Lucas adalah penanggung jawab di sekte Kudus. Dia masih muda dan menjanjikan. Segera, dia meletakkan tabung bambu dan menutup matanya. Dia berlatih dalam pikirannya untuk memastikan tidak ada yang salah. Agam mengangguk. Memang keduanya klan besar. Jika tidak ada halangan, pada dasarnya tidak ada masalah bagi mereka bertiga untuk melewati ronde ini. Penonton menyaksikan setiap orang mulai berlatih metode terapi akupuntur. Mereka menatap dengan mata lebar-lebar, terus bergerak ke sana kemari. Mereka ingin melihat semua orang dengan mata mereka. Ada lebih dari 80 orang. Kekuatan semua orang mencapai alam kehidupan. Menggunakan energi untuk mengontrol jarum. Jarum perak menari di udara, membuat orang terpesona dan bersemangat. Para tabib kuno alam kehidupan yang sangat langka telah menjadi hal biasa di sini. Peserta nomor 23, kamu telah didiskualifikasi. Saat kompetisi berjalan lancar, suara acuh tak acuh Anton terdengar ke seluruh arena. Apa? Peserta nomor 23 adalah orang pribadi yang punya kemampuan alam kehidupan tingkat 2. Dia tampak tertegun dan berkata, "Tapi, aku belum selesai, kan? Kamu sudah kalah." Anton tampak acuh tak acuh dan berkata, "Silakan turun dari arena." Kekuatan ilahi yang kuat menekan energi peserta nomor ke-23. Jarum perak yang berterbangan di udara jatuh ke tanah. Sial! Peserta nomor 23 sangat marah, tetapi tidak berani melawan. Peserta nomor 43, kamu juga kalah. Berikutnya, suara Anton terdengar lagi. Jarum perak yang dikendalikan peserta nomor 43 ikut jatuh. Dia tampak kebingungan dan bergumam. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas mengikuti arahan metode terapi akupuntur. Sebentar lagi akan segera selesai. Mengapa tidak berhasil? Mengapa? Tidak ada yang menjawabnya. Jarum perak menari di udara, membuat orang terpesona dan bersemangat. Para tabib kuno alam kehidupan yang sangat langka telah menjadi hal biasa di sini. Peserta nomor 23, kamu telah didiskualifikasi. Saat kompetisi berjalan lancar, suara acuh tak acuh Anton terdengar ke seluruh arena. Apa? Peserta nomor 23 adalah orang pribadi yang punya kemampuan alam kehidupan tingkat 2. Dia tampak tertegun dan berkata, "Tapi, aku belum selesai, kan? Kamu sudah kalah." Anton tampak acuh tak acuh dan berkata, "Silakan turun dari arena." Kekuatan ilahi yang kuat menekan energi peserta nomor ke-23. Jarum perak yang berterbangan di udara jatuh ke tanah. Sial! Peserta nomor 23 sangat marah, tetapi tidak berani melawan. Peserta nomor 43, kamu juga kalah. Berikutnya, suara Anton terdengar lagi. Jarum perak yang dikendalikan peserta nomor 43 ikut jatuh. Dia tampak kebingungan dan bergumam. Bagaimana mungkin? Aku jelas-jelas mengikuti arahan metode terapi akupuntur.
Sebentar lagi akan segera selesai. Mengapa tidak berhasil? Mengapa? Tidak ada yang menjawabnya. Metode terapi akupunturnya makin kacau, mengakibatkan aliran meridian berbalik arah. Mentalnya menjadi kacau, hampir saja mengalami penyimpangan kultivasi. Meskipun Anton tidak menghentikannya, dia tahu dia telah kalah setelah mencapai setengah jalan. Dalam waktu kurang dari 5 menit setelah dimulai, dua pemain sudah kalah. Di mata penonton, mereka kalah dengan aneh. Hal ini membuat hati penonton tegang. Ronde dalam babak kompetisi kali ini tidak mudah. Seiring berlalunya waktu, beberapa orang yang keras kepala tidak percaya dan terus mencoba metode terapi akupuntur. Hasilnya mereka semua kalah dalam kompetisi tanpa kecuali. Beberapa orang menolak untuk mengakui kekalahan dan memaksa menggunakan metode terapi akupuntur. Akibatnya, mereka mengalami penyimpangan kultivasi dan koma di tempat. Aneh, sangat aneh. Suasana tegang menyelimuti seluruh arena. Mereka yang bersiap mempraktikkan metode terapi akupuntur juga langsung menepiskan niat. Mereka menjadi hati-hati. Seketika, arena besar itu menjadi sunyi senyap. Hampir tidak ada yang berani mempraktikkan metode terapi akupuntur. Sekelompok hewan tolol. Yesaya tersenyum mengejek yang terdengar sangat tidak enak di arena yang sunyi. Yesaya menggenggam tangannya di belakang punggung. Matanya mengkilat. Kotak pun pecah dan puluhan jarum terbang ke udara, tergantung di depannya. Segera, seolah-olah jarumnya hidup, metode terapi akupuntur mulai dipraktikkan dan dipresentasikan dengan cepat. Jarum perak berkilauan dan secepat kilat. Jarum perak kecil itu seperti benda abadi. Setiap jarumnya meninggalkan bekas samar di udara. Para penonton tercengang. Meskipun mereka orang awam, mereka tetap bisa melihat Yesaya mempresentasikan metode terapi akupuntur dengan fasih dan kuat. Wash! Bayangan samar tubuh manusia muncul di depan Yesaya. Setiap titik tempat jarum perak menusuk menunjukkan peta aliran meridian yang tak tertandingi. Selesai! Kata Yesaya dengan sedikit gerakan bibir. Jarum perak terakhir jatuh. Kemudian, cahaya bersinar terang, seolah-olah ada harta besar muncul, memaksa orang menutup mata mereka. Setelah beberapa lama, cahaya memudar. Bayangan pola yang indah seperti taburan bintang muncul perlahan. Hal ini mengejutkan semua orang hingga tidak bisa berkata-kata. Sangat kuat! Baik penonton atau orang lainnya, mereka semua berseru takjub melihat adegan serupa keajaiban itu. Perang! Cangkir teh di depan Livy tiba-tiba pecah. Ekspresinya tampak sangat masam. Di sebelahnya, duduk seorang pria tua dengan status tinggi. Bahkan Livy duduk di bawahnya. Livy, kamu harus memberiku penjelasan. Ekspresi pria tua itu tampak masam. Dia tidak lain adalah Ketua Aula Asosiasi Trans Taruna Provinsi S, Haikal Sinclair. Pak Haikal, informasinya salah. Kekuatan Yesaya ini bahkan lebih menakutkan dari yang dikira. Aku khawatir dia sudah mencapai tingkat 8 atau bahkan 9. Kata Livy perlahan dengan suara bergetar pelan. Bahkan mereka generasi yang lebih tua juga tidak bisa mencapai tingkatan ini. Aku tahu, aku bertanya bagaimana caramu menyelesaikan masalah ini. Kompetisi sudah berlangsung, kita tidak bisa menghentikannya. Kalau juara kompetisi ini diperoleh keluarga Hendrik, kamu seharusnya mengerti apa konsekuensinya, bukan? Aku tahu. Ekspresi Haikal berubah-ubah dan akhirnya dia menghela napas. Sudahlah, semua tergantung apa Hippocrates muda bisa membalikan keadaan atau tidak. Livy mengangguk perlahan, tetapi suasana hatinya sangat kelam. Orang lain di arena juga tidak bisa berkata-kata. Sebagian besar orang pucat pasi. Dengan musuh yang begitu kuat, mana mungkin mereka masih memenangkan kompetisi? Apalagi orang itu adalah musuh bebuyutan pengobatan tradisional Indonesia, keluarga Hendrik. Tatapan Yesaya tertuju pada Anton. Tubuh Anton bergetar, mentalnya sangat terganggu. Hanya dalam sekejap, keringat dingin mengalir keluar membasahi sekujur tubuhnya. Peserta nomor 16, lulus ujian dan maju ke babak berikutnya. Hasilnya diumumkan dan seluruh arena tersebut sunyi senyap. Di babak kedua kompetisi pengobatan tradisional Indonesia, yang pertama maju ke babak berikutnya adalah keluarga Hendrik dari Waina. Ini sungguh memalukan. Hidup keluarga Hendrik! Hidup leluhur! Beberapa orang Waina di antara penonton segera melompat. Mereka melambaikan bendera di tangan mereka dan bersorak-sorai. Suasana seluruh arena menjadi suram. Padahal bukan memenangkan kompetisi, apanya yang disombongkan? Beberapa peserta bergumam dengan suara pelan. Yesaya melirik, ekspresi peserta itu berubah. Seketika, jarum perak yang melayang jatuh ke tanah. Dia menyadari dengan penuh ketakutan bahwa kekuatan ilahinya ditekan habis-habisan. Dia pun tidak bisa melanjutkan metode terapi akupunturnya. Ekspresi Anton berubah dan menegur dengan suara berat. Peserta nomor 16, tolong jangan mengganggu peserta lain. Oh, mengganggu? Siapa bilang aku mengganggunya?
Yesaya mencibir. Memangnya kenapa kalau aku mengganggu? Adakah aturan yang melarangnya? Cih, kalau takut diganggu ya jangan ikut lomba. Benar, kalian orang-orang rendahan berani memfitnah leluhur kami? Minta maaf! Minta maaf! Minta maaf! Sekelompok orang dari Waina berteriak-teriak. Mereka sangat sombong. Shred, Haikal, Livy, dan yang lainnya berdiri. Ekspresi mereka sangat masam. Orang-orang keluarga Hendrik tidak hanya mengganggu pemain lain, tetapi juga berteriak tanpa malu-malu. Mereka sangat keterlaluan. Seluruh penonton sangat marah dan murka. Mereka merasa jijik. Wajah Haikal merah padam dan dia terengah-engah. Setelah sekian lama, dia pun kembali tenang dan berkata dengan suara yang dalam. Duduklah. Kekuatan juga merupakan kriteria penting untuk menguji keterampilan pengobatan tradisional. Keahlian tidak sebagus musuh, wajar ditindas. Livy dan lainnya tampak menahan emosi dan duduk perlahan. Haikal memberi kode kepada Anton lewat pandangan mata. Kompetisi dilanjutkan seperti biasa. Anton tidak terima, tetapi tidak ada yang bisa dikatakan. Bagaimanapun, orang Waina sudah menempati posisi teratas. Jika aturan ditambahkan secara paksa saat ini, panitia hanya akan menjadi bahan tertawaan orang. Jika akhirnya tetap kalah, itu akan benar-benar memalukan. Bab 405, Alam Kehidupan Tingkat 9. Kamu! Kemarahan Anton hampir meledak. Pada saat yang sama, dia juga merasakan bahaya yang belum ada sebelumnya. Kompetisi ini mungkin akan menjadi bencana besar bagi praktisi pengobatan tradisional Indonesia. Wash! Kilatan cahaya muncul di depan Yalena. Cahaya memudar, dan lintasan yang ditinggalkan jarum perak menguraikan pola yang indah di udara. Dia juga berhasil. Kedua orang dari keluarga Hendrik lolos kompetisi satu persatu. Sebagian besar penonton pucat pasi. Kelompok orang Waina seperti telah meminum obat perangsang. Mereka berdiri dan berteriak penuh semangat sambil melambaikan bendera. Tuan, apa kita bisa mulai? Yalena bertanya penuh hormat. Yesaya mengangguk dan melirik peserta lain di arena. Mulutnya melengkung membentuk senyum kejam. Mulai apa? Apa yang ingin dia lakukan? Livy sangat marah. Tidak ada yang menjawab pertanyaannya. Yesaya dan Yalena berpegangan tangan. Kemudian, tubuh mereka mengeluarkan kekuatan ilahi yang kuat. Kedua energi ini saling bergesekan dan bercampur satu sama lain menghasilkan bulat cahaya yang nyata. Selanjutnya, bola cahaya naik ke udara. Kekuatan ilahi di dalamnya berubah menjadi penghalang tak terlihat yang menyelimuti seluruh arena kompetisi. Para peserta di dalam penghalang langsung merasa seperti ditekan oleh gunung tak terlihat. Tekanan ini menekan mereka hingga sulit bernapas dan tidak dapat mempraktikkan teknik sama sekali. Apa yang kalian lakukan? Tanya Anton kaget. Tidak perlu menunggu sampai sore. Juara kompetisi sudah bisa diputuskan di babak ini. Yesaya tersenyum kecil. Saat ini, hanya dia dan Yalena yang sudah maju ke babak berikutnya. Jika yang lain tidak dapat mempresentasikan metode terapi akupunktur, mereka semua akan didiskualifikasi. Dengan begitu, juara pertama dan kedua hanya akan menjadi milik mereka, keluarga Hendrik. Para berdebah ini! Mata Haikal memerah dan dia menggertakkan giginya. Yesaya sangat serakah dan terlalu kejam. Dia tidak hanya ingin memenangkan kompetisi, tetapi dia juga ingin semua peserta Indonesia tersingkir di babak kedua. Dia ingin menginjak-injak martabat pengobatan tradisional Indonesia hari ini. Sial! Sekelompok bajingan ini! Aku tidak menyangka mereka akan memainkan trik curang rendahan semacam ini. Terlalu licik dan tidak tahu malu. Hei, aku sudah tahu mereka pasti berniat jahat, tapi aku tidak menyangka mereka rela membuang harga diri untuk menang. Oh setan! Terdengar umpatan marah dari para peserta di arena. Jika mereka mencoba yang terbaik untuk melawan, mereka memang dapat menjamin tidak akan terluka. Namun, di bawah tekanan seperti ini, mereka tidak bisa menyisihkan energi untuk mempelajari metode terapi akupunktur. Apalagi untuk mempresentasikannya. Waktu berlalu menit demi menit. Waktu kompetisi hanya 2 jam. Sebagian besar waktu telah berlalu. Selain kedua orang keluarga Hendrik, tidak ada seorang pun di arena yang mempresentasikan metode terapi akupunktur. Ada beberapa orang keras kepala yang mempraktikkan metode terapi akupunktur mereka di bawah tekanan yang kuat. Saat akan berhasil, mereka ditekan oleh kekuatan ilahi yang dilepaskan oleh Yesaya. Agar metode terapi akupunktur dapat berlangsung dengan lancar, ada peserta yang terpaksa meninggalkan celah di pertahanan mentalnya. Yesaya memanfaatkan celah tersebut dan orang itu mengalami kerusakan mental yang parah. Dia muntah darah dan pingsan di tempat. Sial, kita tidak bisa begini terus. Emosi Lukas terbakar dan dia mengumpat habis-habisan. Matanya merah saat dia memandang Bernard, Hanan, dan lainnya. Dia berkata, semuanya, kita harus bekerja sama untuk memecahkan trik curang mereka.
Meskipun akan menghabiskan kekuatan ilahi kita, itu tetap lebih baik daripada menunggu saja. Aku setuju. Sialan, meskipun tidak bisa memenangkan kompetisi, kita juga tidak boleh membiarkan penjahat dari Waina itu memenangkannya. Benar. Ayo bekerja sama. Lukas yang mewakili sekta kudus, memiliki reputasi yang baik. Selain itu, Yesaya dan Yelena terlalu kejam menindas orang. Mereka semua tidak tahan lagi. Mereka langsung bekerja sama melepaskan kekuatan ilahi mereka untuk menyerang penghalang di atas. Sekumpulan cecunguk. Yesaya tersenyum dingin dan membalikkan tangan menambah tekanan. Seketika, kekuatan ilahi itu menekan kuat seperti gelombang tsunami yang mengerikan. Bruk. Beberapa peserta yang lemah tidak dapat menahan tekanan mental dan refleks berlutut. Haha, berlututlah, memang seharusnya begitu. Kalian bangsa yang lebih rendah seharusnya sadar sejak dulu. Ini adalah kehormatan seumur hidup kalian bisa menjadi budak kami, keturunan dewa. Sekelompok orang Waina tersenyum nakal. Tawa melengking mereka memicu kemarahan di hati semua orang Indonesia. Pak Haikal, mereka sudah keterlaluan. Kami punya alasan jelas untuk campur tangan. Kata Livi kepada Haikal dengan suara yang dalam. Setelah Haikal menutup matanya dan menarik napas, dia membuka matanya dan berteriak. Lakukan! Setelah mengatakan itu, para penanggung jawab yang telah lama sulit menahan diri melepaskan kekuatan ilahi mereka. Seperti panah tajam, kekuatan mereka menusuk penghalang yang tak terlihat. Oh! Ekspresi saya berubah sedikit. Lalu, dia mencibir dan berkata, buang-buang tenaga! Kemudian, dia menyentuh cincin perak tebal di jarinya dan melepaskan aura khusus. Penghalang pun menjadi sangat kuat. Saat panah tak terlihat yang terbentuk bersentuhan dengan penghalang, mereka langsung hancur berantakan. Segera, penghalang itu meledakkan gelombang yang tak terlihat dan mengembalikan semua serangan ke para penanggung jawab. Boom! Para penanggung jawab terkejut dan terdorong hingga menabrak meja. Mereka yang sedikit lebih lemah jatuh pingsan di tempat. Ih! Livi dan yang lainnya refleks meringis dan melihat Yesaya dengan heran. Bahkan kerja sama para penanggung jawab tidak dapat mematahkan penghalangnya. Mungkinkah dia sudah mencapai alam kehidupan tingkat 9? Lanjutkan serangan! Livi ingin terus mengatur serangan. Tapi, Haikal berkata dengan suara yang dalam. Berhenti, ini buang-buang tenaga. Livi sangat tidak terima. Saat dia hendak mengatakan sesuatu. Namun, saat dia melihat ekspresi sedih Haikal, ekspresinya berubah drastis. Mungkinkah dia sudah mencapai alam kehidupan tingkat 9? Haikal mengangguk perlahan, ini membuat para penanggung jawab putus asa. Dia tidak hanya mencapai tingkat 9, tapi dia juga punya senjata magis seperti itu, sekalipun aku ikut bergabung, tetap tidak akan bisa menembus penghalang ini. Haikal menatap lekat-lekat cincin perak tebal di tangan Yesaya. Matanya menunjukkan sedikit kekaguman. Jika itu benar-benar harta tersebut, tidak ada yang akan bisa melawan Yesaya di kompetisi pengobatan tradisional ini. Tidak bisa dihancurkan, kata Lukas yang sangat marah. Mari kita semua bekerja sama dan mencoba lagi, kata seseorang yang tidak terima. Percuma. Perbedaan kekuatan ini tidak bisa diimbangi dengan jumlah orang saja, kata Lukas sambil tersenyum pahit. Saat dia berbicara, dia berusaha keras mencari di arena, mencoba menemukan seseorang. Jika ada yang bisa memecahkan situasi pelik ini, pasti dia orangnya. Leluhur dari sekta kudus, raja penguasa neraka. Waktu berlalu dengan cepat. Hanya tersisa 15 menit sebelum kompetisi berakhir. Keputusasaan menyelimuti hati setiap peserta. Kakak. Linda menatap Layem, si Hippokrates muda di sampingnya. Saat ini, sepertinya dialah harapan satu-satunya. Ayah benar. Yesaya datang dengan persiapan, kata Layem perlahan. Matanya bersinar dingin. Tapi, sebagai calon pewaris keluarga Hippokrates, aku tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah mengatakan itu, dia membuat mudra dengan tangannya. Tanda labu obat muncul di dahinya, melepaskan cahaya hijau tua. Cahaya ini menyelimuti Layem dan menahan tekanan Yesaya di luarnya. Haf! Hippokrates muda mengembuskan napas dan cepat-cepat mempresentasikan metode terapi akupuntur. Melihat Hippokrates muda bergerak, semua penonton, termasuk para penanggung jawab, tampak bersemangat. Semua tergantung padanya. Yesaya menyipitkan mata. Dia menjentikan jari yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Sebuah gelombang menghantam Layem yang kemudian ditahan oleh cahaya hijau di tubuhnya. Namun, semilir gelombang kecil berhasil mengalihkan perhatian Hippokrates muda dan menyebabkannya hampir gagal. Ketika Yesaya ingin menyerang lagi, Haikal tidak tahan lagi dan mengancam. Menyerang peserta lain akan didiskualifikasi dari kompetisi.
Hei, aku tidak melakukan itu. Yesaya tersenyum. Licik dan tidak tahu malu sudah tertanam dalam dirinya. Terutama saat berkompetisi. Kelicikan dan sifat tidak tahu malu orang Waina sudah terkenal di seluruh dunia. Haikal tidak bisa berkata-kata. Teknik Yesaya terlalu tersembunyi. Dia benar-benar tidak dapat menemukan jejak samar dan petunjuk yang tertinggal. Haikal menggunakan kekuatan ilahinya dan menatap setiap gerakan Yesaya lekat-lekat. Bab 406, membalikan keadaan. Yesaya tahu dia menjadi sasaran perhatian, jadi dia melepaskan niat untuk mengganggu dan menarik tangannya. Meskipun kamu maju ke babak sore nanti, itu tidak akan mengubah hasilnya. Itu hanya membuang-buang waktu. Hippocrates mudah khawatir jika lebih lama lagi, keadaan akan berubah. Dia menghabiskan waktu sesingkat mungkin untuk menyelesaikan metode terapi akupuntur. Setelah menyelesaikan tusukan jarum terakhir, metode terapi akupuntur selesai dan dia merasa lega. Haf, penonton, Haikal, dan lainnya juga ikut merasa lega. Akhirnya, ada satu orang Indonesia yang maju, tapi aku khawatir dengan kekuatan Hippocrates mudah saja, meskipun sudah masuk babak berikutnya, tidak akan bisa menang melawan Yesaya. Entah siapa yang mengatakan itu, rasa sukacita langsung hilang. Jika hanya satu orang yang maju, itu sama saja memberikan lebih kesempatan bagi kelompok orang Waina untuk mempermalukan mereka. Tidak ada harapan. Haikal menghela napas panjang. Dia terduduk lemas di bangku, seolah-olah langsung menua belasan tahun. Melihat Haikal menyerah, semua orang menghela napas. Setelah hari ini, pengobatan tradisional Indonesia mungkin akan jatuh ke masa kelam. Tiba-tiba, ada aura khusus yang muncul tiba-tiba dari arena. Aura ini menyerang penghalang ke segala arah. Penghalang yang membuat semua penanggung jawab tidak berdaya itu langsung meledak pecah seperti kaca yang jatuh ke tanah. Hal ini mengejutkan semua orang. Termasuk saya. Hancur. Saat penghalang hancur, semua orang merasa lega. Mereka saling memandang. Mata mereka dipenuhi rasa syukur. Meskipun mereka sangat bingung dan tidak tahu siapa yang telah membebaskan, kesempatan itu sangat langka. Mereka harus memanfaatkannya dan segera mempresentasikan metode terapi akupuntur. Cahaya perak berterbangan. Beberapa orang yang telah kehilangan tekanan menunjukkan semua kemampuan mereka. Mereka menyelesaikan metode terapi akupuntur dalam waktu yang sangat singkat. Peserta nomor 77 lolos. Peserta nomor 19 lolos. Anton sangat bersemangat dan mengumumkan hasilnya dengan cepat. Peserta nomor 73 lolos. Mili menghapus keringat di dahinya, tatapannya tertuju pada Agam. Senyum tipis muncul di wajahnya yang tenang. Aura khusus tadi berasal dari Agam. Lebih tepatnya, dari tungku Dewa Raja Tembaga di tubuh Agam. Yesaya yang menggunakan cincin perak tebalnya memicu yang refleks serangan balik dari tungku Dewa Raja Tembaga. Agam menemukan waktu yang tepat dan menggunakan kekuatan tungku Dewa Raja Tembaga dan memecahkan bahaya. Pak Haikal, aura barusan itu, mungkinkah itu Anda? Seorang penanggung jawab bertanya dengan hati-hati. Tidak. Haikal menggelengkan kepalanya dan menatap arena dengan pandangan berkubar-kubar. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa menghancurkan penghalang itu. Selain itu, aku yakin aura khusus barusan pasti berasal dari dalam arena. Peserta di arena? Para penanggung jawab tampak kaget. Siapa gerangan yang begitu kuat sehingga bisa menghancurkan penghalang yang didirikan oleh Yesaya dan Yalena? Aku tidak tahu. Tapi, untuk dapat melakukannya, kekuatannya pasti akan mencapai tingkat 9 atau lebih tinggi lagi. Haikal menarik napas dalam-dalam. Ada harapan kecil di hatinya. Tidak peduli siapa dia, selama ada dia, tidak mungkin saya bisa berbuat seenaknya. Pengobatan tradisional Indonesia mungkin dapat diselamatkan. Para penanggung jawab mengangguk perlahan. Dalam hati, mereka sangat menghormati orang misterius itu. Diam-diam, mereka berdoa agar dia yang memenangkan kompetisi. Kompetisi hari ini tidak hanya mempertaruhkan martabat pengobatan tradisional Indonesia, tetapi juga masa depannya. Livi, apa yang kamu pikirkan? Haikal melihat tatapan tertegun Livi dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa kamu tahu siapa orang misterius itu? Livi kembali sadar dan tersenyum canggung. Matanya tertuju pada Agam. Tidak, bukan dia. Kemampuannya paling berada di alam bumi tingkat 7, pasti bukan dia. Meskipun Livi sangat ingin percaya Agam adalah orang misterius itu, akal sehatnya mengatakan sekuat apapun Agam, tidak mungkin mencapai alam kehidupan tingkat 9. Kompetisi ini benar-benar seru. Kalau keluarga Pambudi dapat merekrut salah satu dari mereka, kita pasti akan bangkit. Di antara penonton, Nyonya Miati dari keluarga Pambudi menonton adegan penuh cahaya perak dan tidak tahan untuk memuji. Keluarga Pambudi menjadi kaya lewat balai pengobatan. Sebagai anggota keluarga Pambudi, Nyonya Miati memiliki perasaan khusus untuk pengobatan tradisional. Jika tidak, Jaya,
putranya yang paling dicintai, tidak akan mendapat izin belajar kedokteran. Adi duduk di samping dan mendesah. Nenek, niat ini cukup dipikirkan saja. Sebelum kompetisi selesai, aku khawatir orang-orang ini sudah menjadi sasaran klan besar lainnya. Aku khawatir kita tidak akan mendapatkan siapapun. Itu belum tentu. Fajar berkata sambil tersenyum. Meskipun kami bukan keluarga kedokteran tradisional, kami masih punya beberapa tabib kuno yang cukup bagus. Nanti saya mengirimkan seorang tabib kuno keluarga saya untuk mendukung keluarga Pambudi. Anggap saja memuaskan keinginan lama Anda. Baik, baik. Fajar memang yang paling pengertian. Nyonya Miati tersenyum lebar. Leluhur memberkati, akhirnya dia menemukan cucu menantu yang sempurna. Tiba-tiba, Nyonya Miati teringat sesuatu dan bertanya. Fajar, mengapa tunanganmu tidak datang? Dia sibuk bekerja, jadi dia menolak datang. Fajar berkata sambil menggelengkan kepalanya. Sibuk kerja lagi, mengesalkan sekali. Salah aku yang tidak mengajarinya dengan baik di awal. Dia tak tahu tugas terbesar wanita adalah mendampingi suaminya. Nyonya Miati berkata murka. Hei, Anda tidak perlu terlalu marah. Beberapa hari lagi adalah hari pertunangan saya dengan Citra. Nanti, dia akan mengerti apa yang seharusnya dia lakukan. Syukurlah kamu bisa berpikir seperti itu. Setelah ragu sejenak, Nyonya Miati berkata dengan suara kecil. Fajar, aku mengerti gadis itu. Dia sangat keras kepala. Aku sarankan kamu membereskan Agam secepat mungkin, daripada khawatir terus. Tidak perlu terburu-buru. Fajar menyeringai dan berkata. Saya sudah menyiapkan semuanya. Di hari pertunangan nanti, saya akan membuat Agam mengerti akibat perbuatannya melawan saya. Percayalah, saya akan membuat Agam tidak bisa melupakannya seumur hidup. Itu bagus. Nyonya Miati mengangguk sambil tersenyum. Membereskan Agam juga akan menghilangkan kekhawatiran besarnya. Begitu Agam meninggal, orang-orang juga akan melupakan bahwa keluarga Pambudi pernah memiliki menantu yang tinggal di rumah mertua. Pada saat yang sama, Citra juga akan benar-benar menyerah dan menjadi nyonya keluarga Budi Ono dengan baik. Ini akan mendukung keterikatan keluarga Pambudi dengan keluarga Budi Ono yang kuat ini. Katanya, pecundang itu juga ikut berpartisipasi dalam kompetisi. Sekarang bayangannya saja tidak kelihatan di arena. Dia pasti sudah tersingkir di babak penyisihan. Kata Adi mengejek sambil memantau arena. Hei, jangan bicarakan pecundang itu lagi. Kita nonton pertandingannya saja. Kata Nyonya Miati dengan riang. Orang-orang lain tersenyum dan melihat ke arena lagi. Seiring Agam menghancurkan penghalang, para pemain mengeluarkan segenap kemampuannya. Hanya dalam 3-5 menit, ada 7 hingga 8 orang yang maju ke babak berikutnya. Peserta nomor 61, lulus. Anton melihat satu orang lagi telah menyelesaikan tekniknya dan tidak sabar untuk mengumumkan berita tersebut. Namun, setelah melihat dengan jelas, dia tertegun. Ternyata Asad, yang juga Agam. Anton sangat tercengang. Dalam kompetisi ini, 20% dari metode terapi akupuntur sengaja dihapuskan dan sekitar 30% salah. Namun, teknik untuk Agam hanya benar 20%. Sisanya dikarang-karang. Bahkan dia sendiri belum tentu bisa menyelesaikannya, apalagi seseorang berkemampuan alam kehidupan biasa. Orang ini ternyata bisa berhasil. Seketika, hati Anton dipenuhi rasa terkejut. Dia teringat sumber aura yang dia rasakan tadi sepertinya berasal dari sekitar orang ini. Mungkinkah dia yang melakukannya? Makin dipikir, punggung Anton dibasahi keringat dingin. Setelah menarik beberapa napas, dia tenang lagi dan buru-buru menyangkal pikirannya sendiri. Anak ini terlalu muda, bahkan lebih muda dari saya dan Hippokrates muda. Dia tidak akan mungkin memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Namun, meski bukan dia, anak ini jelas bukan orang biasa. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika suara lonceng berbunyi, mereka yang belum selesai tampak kesal dan tidak berdaya. Pertandingan sudah selesai. Selamat untuk para finalis yang berhasil masuk ke babak final. Kontestan lainnya yang belum selesai, dengan menyesal karena sesuai dengan peraturan yang ada, maka tidak dapat melanjutkan pertandingan. Teriak Anton mengumumkan. Sial! Benar-benar sial! Kenapa tidak sejak awal penghalangnya dihancurkan? Kenapa harus menunggu sampai detik terakhir? Gak ada gunanya dengan sisa waktu yang sangat sedikit. Kata Jaya seraya melemparkan jarum perak itu sembari mengutuk. Orang di sampingnya memandangnya dengan sorot mata menghina. Dahulu ketika Yesaya menindas hingga keterlaluan, aku juga tidak melihat kamu semurka ini. Total ada 17 orang yang lolos kompetisi ini. Lukas Yangki dari Sekta Kudus, serta Bernard Holland dan Hanan Jusak dari Sekta Angsa Putih. Mereka bertiga lolos ke babak berikutnya. Hasil ini sudah cukup bagus. Setelah mendengar hasil yang diumumkan oleh Anton, para penonton serta Haikal dan yang lainnya seketika mengembuskan napas lega. Kesialan dalam suatu keberuntungan. Kalau bisa mengetahui siapa orang itu, maka akan lebih baik.
Aku pasti akan berterima kasih secara langsung kepada dia. Kalau bukan karena dia memilih untuk turun tangan, jumlah orang yang maju tidak akan melebihi 5 orang. Ini sangat memalukan dunia pengobatan tradisional di Indonesia. Kata Haikal sambil menghela napas. Pak, menurutku tidak sulit untuk menemukan orang itu. Sebanyak 17 orang yang maju, di luar yang terkenal, hanya tersisa 3 orang peserta biasa. Seorang bernama Yuni, yang lainnya bernama Mili. Kedua orang ini punya guru yang terkenal, sehingga bisa diketahui akarnya. Satu-satunya yang berbeda adalah pemuda bernama Asad Suwandi. Dia? Pemuda bernama Asad. Tidak ada data yang relevan tentang dia di basis data. Benar-benar orang baru. Tidak mungkin dia, kan? Kata penanggung jawab yang lainnya dengan penuh keraguan. Justru karena pendatang baru, maka dia punya kemungkinan yang tidak terbatas. Kata Haikal perlahan. Sambil melirik kepada penanggung jawab yang lainnya dan berkata. Lagi pula, tidak mungkin bagi orang biasa untuk maju dari babak penyisihan sampai ke babak utama. Mendengar kata-kata itu, para penanggung jawab terdiam. Livi, aku ingat kamu melaporkan seseorang kepadaku. Katanya dia adalah orang hebat. Apa mungkin anak ini? Kata Haikal sambil menengokkan kepalanya memandang Livi. Livi menganggukkan kepala dan berkata. Benar, pemuda ini menyembunyikan kemampuannya dengan rapat. Bahkan aku juga tidak bisa melihat dengan jelas kemampuannya. Barusan aku sengaja mengamati metode terapi akupuntur yang dimilikinya dan menemukan beberapa petunjuk. Tidak tahu apa harus kuberitahukan atau tidak. Katakanlah, hal ini berkaitan dengan kelangsungan hidup pengobatan tradisional Indonesia. Tidak boleh ada kecerobohan. Kata Haikal sambil melambaikan tangannya. Livi mengatakan dengan ragu-ragu. Tidak tahu apa kalian memperhatikan, metode terapi akupuntur yang digunakan oleh Asad tidak ada dalam 10 rangkaian metode akupuntur, tetapi yang kita persiapkan sebagai alternatif. Bukan karena kesulitannya yang terlalu tinggi maka memilih metode yang langka itu. Maka, menurutku ada orang yang dengan sengaja memberikan rintangan untuk Asad, dan orang itu adalah Anton Winky, atau lebih tepat adalah cucunya, Wendy Winky. Wajah Haikal seketika berubah dan bertanya dengan suara rendah. Apa ada bukti? Pak Janar mengulurkan tangan sembari berkata. Pak Ketua, pada babak awal, terjadi cekcok antara Wendy dan Asad hingga terluka. Pak Anton, Wakil Ketua Aula, terkenal sangat protektif. Mungkin ini alasannya kenapa metode terapi akupuntur Asad tidak termasuk dalam soal tes. Aku mengerti. Kata Haikal dengan wajah muram, kemudian melanjutkan. Anton tidak bisa membedakan antara masalah besar dan kecil. Aku membiarkan dia melindungi cucunya biasanya, tetapi kali ini aku tidak akan menoleransinya. Saat hasil kompetisi keluar, aku akan menghukum dia dan cucu pecundangnya itu. Haikal dan Anton berteman. Jika pada waktu normal, Haikal pasti tidak akan mempermasalahkan. Namun, kali ini tidak sama. Kali ini adalah kompetisi yang diadakan oleh Asosiasi Trans Taruna. Jika sampai diketahui bahwa kontestan mereka membalas dendam, akan sangat memengaruhi nama baik Asosiasi Trans Taruna. Selain itu, Agam alias Asad sebagai orang yang paling hebat dalam kompetisi ini, kemungkinan besar adalah orang misterius itu. Seandainya karena masalah ini membuat Asosiasi Trans Taruna mendapatkan musuh yang sangat kuat, jangankan Anton, bahkan dirinya sendiri tidak akan mampu menanggung dosa ini. Terlebih lagi, seandainya Agam bukan orang misterius, dia dapat menyelesaikan metode terapi akupuntur yang sangat sulit itu cukup membuktikan kemampuan dan kekuatannya sudah mencapai titik di mana tidak bisa diabaikan oleh orang lain. Pemuda seperti ini yang penuh dengan kemungkinan tidak terbatas, Haikal pasti menggunakan segala cara untuk memenangkannya. Meskipun harus mengorbankan seorang wakil ketua aula, itu juga sepadan. Agam menyadari bahwa dirinya sudah diperhatikan oleh banyak orang. Demi menghindari menambah beberapa permasalahan kepada Mili, Agam mengirimkan pesan dari kejauhan dan pergi seorang diri. Saat berjalan ke pintu keluar, di telinganya terdengar suara tawa. Kamu lumayan. Apa tertarik untuk menjadi anggota kami? Bergabung dengan keluarga Hendrik? Agam berhenti sejenak kemudian menengokkan kepala dan melihat Yesaya menatapnya sambil tersenyum dan berjalan mendekat. Wajah para penonton dan kontestan tidak berubah. Membajak di hadapan mereka, ini merupakan penghinaan terang-terangan terhadap Indonesia. Haikal sama sekali tidak memedulikan citranya, dia memaki di atas panggung. Sial! Orang yang tidak tahu malu ini, apa benar-benar menganggap orang Indonesia berhati lembut? Di mulut berkata seperti itu, tetapi di dalam hati Haikal dan yang lainnya merasa agak gelisah. Tidak diragukan lagi kemampuan Yesaya yang dipamerkan. Yang kuat berkumpul dengan yang kuat, selama sekutunya menyediakan sumber daya yang melimpah, pemuda ini akan sangat mungkin bergabung dengan mereka. Di dalam ruangan sunyi selama 2 detik. Dalam 2 detik ini, terasa seperti 2 jam, membuat semua orang merasa sengsara. Di kemudian hari, beberapa penonton yang hadir menceritakan ini pada generasi selanjutnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk menyalakan sebatang rokok. Dengan wajah murung memandangi langit-langit, mereka berkata dengan lirih.
Sampai sekarang aku masih ingat pada hari itu. Walaupun sangat gugup, tapi aku sama sekali tidak terpikirkan dia bisa menjawab begitu. Kamu ternyata laki-laki. Agam tiba-tiba berkata, membuat senyum di wajah Yesaya berubah kaku. Apa maksudmu? Sudut bibir Yesaya berkedut dan berkata dengan tegas. Kamu menghina aku? Tidak, jangan salah paham. Aku melihat ada riasan di wajahmu. Bagi kami, orang Indonesia, hanya perempuan yang memakai rias wajah. Seandainya tadi tidak membuka suara, aku benar-benar mengira kamu adalah perempuan. Setelah jeda sesaat, Agam berkata dengan wajah polos. Maka, jangan salahkan aku yang mengenalimu sebagai perempuan. Penonton hening selama beberapa detik. Sekejap kemudian terjadi ledakan tawa. Sekelompok penduduk Waina sangat marah dan memaki, tetapi tertutup oleh suara tawa. Walau ekspresi wajah Agam tampak sangat menyebalkan, tetapi di mata mereka sangat menyenangkan. Hahaha, benar sekali. Siapa yang mengira kamu seorang pria tapi memakai riasan wajah? Makanya, jangan menyalahkan kami. Sial! Kata-kata pemuda ini tepat sekali. Sialan, aku juga mengira kamu adalah perempuan. Menurutku, kamu setelah memakai riasan juga tampak lumayan cantik. Berubah menjadi perempuan saja sekalian. Puas. Setelah tertekan selama kompetisi, akhirnya ada kesempatan untuk melampiaskannya. Walau pemuda ini tampaknya biasa saja, tetapi terlihat begitu tampan. Pemuda ini benar-benar menarik. Sialan, aku sangat ingin memeluknya erat-erat. Kata Haikal sambil tertawa tanpa memedulikan citra dirinya. Livi tertawa sambil menggelengkan kepala dan berkata tanpa daya. Pemuda ini semuanya bagus, hanya saja bicaranya terlalu terus terang. Tapi bagi kami merupakan suatu hal yang baik. Menunjukkan bahwa dia tidak takut kepada Yesaya. Livi, juara kali ini harus berada di tangan Indonesia. Menurutku Hippocrates mudah kesulitan mempertahankan benteng sendirian, maka untuk berjaga-jaga tidak terjadi kesalahan, berikan benda itu kepada pemuda ini. Ketika mengatakan ini, Haikal tidak bisa menahan kedutan di kelopak matanya. Walaupun berusaha keras untuk tenang, dia tidak bisa menyembunyikan rasa tidak rela. Baik, kata Livi dengan tidak rela tetapi gembira. Dia segera berbalik pergi untuk menyiapkannya terlebih dahulu. Tatapan Yesaya syarat dengan hawa membunuh. Pertama kalinya dia dibuat marah hingga kehilangan ketenangannya. Bab 408, berteman. Buatlah surat wasiat lebih awal. Pada pertandingan final sore nanti, aku akan membantumu membereskan jenazahmu. Kata Yesaya sambil tersenyum sinis kemudian melemparkan tatapan sedingin es. Bayangannya bergerak dan menghilang bersama Yalena. Membosankan. Agam menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia memasukkan kedua tangannya ke dalam saku dan pergi. Para penjaga segera mundur, memberikan jalan yang belum pernah dilalui oleh siapapun. Tidak berani memandang langsung dengan sikap tubuh menghormati. Agam menganggukkan kepala kepada mereka dan menghilang di bawah tatapan persetujuan dan menghormati. Pemuda pahlawan. Aku hanya mengagumi dua orang dalam hidupku. Satu adalah leluhurku dan yang lainnya adalah pemuda ini. Seorang bos menghela napas dan memutar bola matanya. Melihat Petapamu yang meneteskan air mata, seketika membuatnya terkejut dan buru-buru bertanya. Petapamu ya, ada apa dengan Anda? Petapamu yang menarik napas dalam-dalam, pikirannya berkecamuk, dia dengan sekuat tenaga mengucapkan sepatah kata. Dia, pasti dia. Sikap tubuh ini, kekuatan ini, pasti leluhur, raja penguasa neraka. Demikian pula, penonton di sisi lainnya, di bagian sekte angsa putih. Sang tabib menatap tajam bayangan punggung Agam, tidak bisa tenang dalam waktu cukup lama. Tabib, kamu mengenali orang itu? Seorang pria bertubuh pendek bertanya dengan bingung. Benar. Kata sang tabib sambil memandang pria ini. Di bawah tatapan semua orang yang penuh keheranan, bertanya tanpa menyembunyikan rasa antusias. Pak, sekte angsa putih kita bisa punya teknik jarum ilahi misterius alam tertinggi semuanya diberi oleh dia. Sementara itu, aku bisa menembus batas dan mencapai level seperti sekarang ini. Semua berkat kesempatan yang diberikan olehnya. Benar, dia adalah pria yang pernah kukatakan kepadamu, raja penguasa neraka. Linda menatap punggung Agam, tatapan matanya penuh dengan pancaran kekaguman. Semua wanita memuja yang kuat, dirinya tidak terkecuali. Hippocrates muda adalah kakaknya, juga karena hal ini, maka seleranya sangat tinggi. Saat ini, akhirnya ada seseorang yang setara dengan Hippocrates muda. Hatinya berdetak kencang. Jika ada kesempatan pasti akan mengenalnya dengan baik, hanya pria seperti ini yang sesuai dengan dirinya yang cantik dan berkelas. Agam menyusuri sisi luar lokasi, dia berkeliling. Dia terlihat seperti jalan santai, sebenarnya sedang memulihkan diri dan meningkatkan energinya sampai ke puncak. Meninggalkan lokasi menjauhi orang-orang.
Segerombolan orang keluar dari lokasi tersebut. Ketika orang-orang ini melihat Agam, tak satu pun yang tidak tersenyum ramah kepada Agam. Tiba-tiba, beberapa orang yang dikenal muncul dari kerumunan. Agam agak mengernyit, tidak ingin berurusan dengan mereka. Saat hendak mengangkat kaki untuk pergi, terdengar suara diiringi tawa. "Kawan, jangan pergi!" Agam membalikkan tubuhnya, melihat di belakang tubuh Jaya diikuti oleh Fajar, Nyonya Miati, dan Adi. "Ada perlu?" tanya Agam sambil mengernyit. Keluarga Pambudi dan yang lainnya tidak keberatan dengan sikap dingin Agam. Orang yang kuat memiliki karakter mereka sendiri. Nyonya Miati tertawa dan berkata, "Anak muda, aku bukan mau mengganggu istirahatmu. Aku sangat mengagumi penampilanmu di kompetisi tadi, jadi ingin berkenalan denganmu. Bolehkah aku mengadakan pesta perayaan untukmu?" Agam belum berkata apa-apa, Fajar sudah melangkah maju dan berkata, "Sobat, aku adalah anggota keluarga Budi Ono. Mungkin kamu juga sudah pernah mendengar tentang keluarga Budi Ono. Aku mewakili keluarga Budi Ono, atas nama keluarga Pambudi untuk berteman dengan kamu. Bagaimana menurutmu?" Begitu Fajar memulai, langsung memamerkan identitasnya. Dia percaya, dengan kemampuan lawan bicaranya, pasti sudah pernah mendengar kebesaran nama keluarga Budi Ono. Dia pasti tidak akan menolaknya. Itu yang dikira Nyonya Miati, Jaya, dan Fajar. Termasuk beberapa orang lainnya yang ingin menjalin hubungan. Begitu mendengar Fajar mengumumkan keluarganya sendiri, mereka merasa ragu. Agam tertawa sejenak kemudian menggelengkan kepalanya. "Keluarga Pambudi punya usaha yang besar, bagaimana mungkin aku berani berangan-angan? Lebih baik mencari ahli yang lainnya saja," kata Agam lugas dan tanpa menunggu jawaban mereka, langsung berpaling meninggalkan mereka. Meninggalkan mereka dengan wajah tertegun. Jaya mengingat kembali tatapan dingin Agam sebelum pergi dan hatinya merasa bingung. Dia berkata terbata-bata pada diri sendiri. "Kenapa aku merasa seperti mengenalnya? Sepertinya sudah mengenalnya lama, aneh." Agam mencari suatu tempat yang terpencil, kemudian memblokir sekelilingnya untuk melindungi dari gangguan orang lain. Duduk bersila di atas tanah, bermeditasi, kemudian melepaskan energi spiritualnya. Memastikan tidak ada orang yang mengancamnya dalam radius ribuan meter, kemudian mengeluarkan kotak hadiah juara 1 yang didapatkan pada babak penyisihan. Membuka kain merahnya, kemudian Agam meraba kotaknya dengan tangan. Ketika disentuh, kotak itu mengeluarkan energi jahat yang tidak tampak dengan mata telanjang, kemudian mengalir dengan deras ke dalam tubuhnya. Energi jahat ini sangat kuat. Benda itu tidak hanya membahayakan tubuh manusia, tetapi juga bisa memengaruhi keberuntungan seseorang. Strategi ini tidak dapat dicegah. Seringkali beberapa orang yang tidak tahu, bahkan sampai meninggal juga tidak tahu bagaimana bisa meninggal. Setelah memiliki pengalaman selama ini, ditambah dengan sudah sejak awal Agam berjaga-jaga, maka ketika energi jahat mengalir ke dalam tubuhnya, dia menekannya dengan kekuatan pahala. Walaupun energi jahat sangat kuat, tetapi di hadapan kekuatan pahala menjadi sangat jinak dan langsung kehilangan kekuatannya. Ditambah dengan kekuatan penguasa neraka yang dimiliki oleh Agam, yang pada dasarnya memiliki kekuatan untuk mengatur hidup dan mati serta takdir, maka sudah sangat mengenal energi jahat seperti ini. Singkatnya, bagaikan seorang anak yang memukuli ayahnya. Tangan Agam menggenggam kotak itu, menanamkan kekuatan pahala ke dalamnya dan memanfaatkan pupil yin dan yang untuk memandu kekuatan pahala agar menghancurkan formasi bagian dalam. Setengah menit kemudian, formasi di dalam kotak itu menghilang. Hanya terdengar suara kerak kotak yang bahkan para orang aneh di dalam asosiasi Trans Taruna tidak mampu membukanya. Dibuka dengan mudah oleh Agam. Itu memperlihatkan harta karun yang tersimpan di dalamnya. Sebatang ranting pohon kecil yang kering. Ranting kering biasa yang tidak menarik, andai dibuang di pinggir jalan juga tidak akan ada yang memperhatikannya. Namun, kemunculan ranting kering membuat lautan kesadaran Tungku Dewa Raja Tembaga dan pisau pelahap nyawa mengeluarkan suara melengking nyaring. Keduanya bersiap untuk keluar, seolah seorang pejuang hebat melawan musuh dan siap bertarung hingga mati bersama. Agam menekan ranting itu. Sesaat kemudian, dia mengambil ranting kering itu dan mempelajarinya dengan cermat. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh penyimpanan semesta, itu adalah akar roh surgawi. Akar roh surgawi lahir dari tanah kuburan jutaan tulang belulang dan tanah berhawa dingin yang sangat ekstrem. Matahari muncul dari persembunyiannya di dalam bumi, matahari terbenam ke dalam permukaan bumi, menyerap energi esensi sinar bulan yang termasuk dalam energi jahat. Namun, keadaannya justru kebalikannya. Karakteristik energi dingin dari akar roh surgawi memberinya sifat abadi. Di antara energi dingin yang bercampur dengan beberapa persen energi abadi, sehingga disebut akar roh surgawi. Akar roh surgawi memiliki kekuatan yang luar biasa. Jangankan Agam, bahkan kekuatan besar alam langit pun tidak dapat langsung mengonsumsinya, bisa langsung diserang oleh energi dingin dan energi jahat. Akibat yang ditimbulkan, yang paling ringan adalah menderita penyakit serius dan kekuatannya menurun.
Sementara yang paling berat adalah terjadi penyimpangan kultivasi dan dikendalikan oleh roh jahat, hingga menjadi mesin pembunuh tanpa perasaan. Maka, jika orang biasa mendapatkan akar roh surgawi tidak akan menganggapnya barang yang menguntungkan. Dengan sengaja berusaha untuk menyegelnya, ini baru yang meremehkan agam. Akar roh surgawi memiliki efek yang tidak terbatas. Efek khusus yang paling jelas adalah meningkatkan dan menyempurnakan peningkatan kekuatan spiritual. Rumor mengatakan juga ada orang yang menggunakan sebagai alat untuk mencari kekayaan. Bagi agam, efek terbesar dari akar roh surgawi adalah bahan yang sempurna untuk pemurnian pil mustika bena. Agam ingin menerobos ke level ketiga dan menjadi kekuatan besar alam langit. Agam harus mengandalkan kekuatan yang cukup untuk bisa meningkat. Pil mustika bena adalah pilihan yang terbaik. Bab 409, hadiah besar untuk Asosiasi Trans Taruna. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil mustika bena sangat sederhana, hanya ada 3 macam. Pertama, akar roh surgawi. Kedua, bahan obat yang sifatnya benar-benar berlawanan dengan akar roh surgawi, batang biduk surgawi. Ketiga, air murni selatan yang cocok untuk menyatukan kedua bahan obat. Saat ini sudah mendapatkan akar roh surgawi, sedangkan tempat lahir batang biduk surgawi kurang lebih sama dengan tempat lahirnya akar abadi roh surgawi, hanya jenisnya yang berkebalikan saja. Namun, termasuk kategori yang jarang ditemui dan sangat langka. Jenis ketiga, air murni selatan, lahir di alam suci Buddha. Sangat sulit untuk mendapatkan air murni selatan walau hanya sedikit saja. Untuk mendapatkan air murni selatan sangat bergantung dengan keberuntungan. Bisa tidaknya mengumpulkan ketiga macam bahan obat itu, agam sendiri tidak merasa yakin. Apalagi di tubuh citra kerasukan mantra pemurnian hati. Dalam waktu seminggu harus bisa mencapai level 3, waktu yang dimiliki oleh agam sudah tinggal sedikit. Berpikir dengan sangat serius membuat ekspresi agam menjadi serius. Tidak bisa menempatkan permasalahan secara bersamaan. Agam memutuskan untuk mengambil segala risiko. Dia membuat lubang kecil di akar roh surgawi, lalu setetes manik merah yang transparan mengalir dari lubang itu. Mulut agam sedikit terbuka, manik itu tersedot ke dalam mulutnya. Pada saat bersamaan, agam mengusap dengan punggung tangan. Dengan menggunakan kekuatan pahala menutup kembali lubang di batang itu, untuk mencegah hilangnya efek obat. Manik kondensasi ditelan ke dalam perut dan dengan cepat menyatu dengan darah dan dagingnya. Dalam sekejap, agam merasa seakan seluruh tubuhnya dilemparkan ke dalam es. Rasa dingin yang sangat ekstrem membekukan darah. Agam segera melindungi kekuatan spiritualnya, menjaga hatinya agar tidak berubah. Segera, setelah menahan rasa dingin yang ekstrem, tubuhnya berubah menjadi sangat panas. Panasnya seolah tubuhnya dibelah, kemudian dipanggang di atas bara api. Benar-benar berkebalikan. Dingin yang sangat ekstrem adalah panas yang sangat ekstrem. Dengan kondisi keduanya bergantian secara ekstrem, tubuh agam terasa akan meledak. Di dalam kepalanya muncul secara bergantian wajah Fajar, Jaya, Shon, dan yang lainnya berdiri di hadapannya dengan ekspresi wajah mencibirnya. Bahkan wajah Cahya muncul dengan tiba-tiba, menunjuk hidungnya sambil meneriakkan kata pecundang. Begitu penampakannya berubah, terlihat Citra terbaring di atas tempat tidur, telanjang tanpa sehelai benang dan dilecehkan oleh Fajar. Tawa Fajar yang menusuk telinga seakan menembus gendang telinganya. Citra memandangnya dengan putus asa. Tatapan matanya memilukan. Penghinaan. Kemarahan. Perubahan emosi secara ekstrem mengalir di dalam hatinya. Kedua mata agam berubah menjadi merah dan dalam hati berteriak. Tidak! Dia mengangkat tinjunya dan ingin meledakkan Fajar. Wash! Tiba-tiba, di atas kepalanya berembus udara sejuk yang menyegarkan yang langsung membuat agam kembali tenang dan kembali ke dunia nyata. Itu adalah Tungku Dewa Raja Tembaga. Agam baru menyadari, tidak tahu sejak kapan dirinya berdiri. Kepalan tangannya mencengkeram dengan sangat kuat. Dari jarak beberapa ratus meter darinya, ada sekelompok tamu individu. Jika agam tidak segera tersadar kembali dan tinjunya meledak, maka beberapa puluh bahkan hingga ratusan orang yang tidak berdosa akan menjadi korban. Dalam keadaan kesurupan, dia kembali memasuki dunia ilusi. Namun, kali ini agam mempertahankan kewarasannya. Meskipun akar roh surgawi membuat ilusi, dia tetap menatapnya dengan tatapan dingin. Hampir terjatuh ke dalam trikmu. Tapi, nasibmu berikutnya hanyalah kuserap dan kumurnikan. Kata agam sambil tertawa dingin dan mendesak Tungku Dewa Raja Tembaga kemudian memancarkan cahaya untuk menghancurkan semua ilusi. Muncul setetes manik sebening kristal dari pusatnya. Ini adalah manik dari akar roh surgawi setelah dimurnikan. Agam melambaikan tangannya satu kali dan manik itu masuk ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, lautan kesadaran meledakkan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Samar-samar, di atas kepalanya muncul dunia yang kacau. Itu adalah dimensi lain dari lautan kesadaran. Satu tingkatan lebih tinggi. Firasat yang kuat membuncah di dalam hati. Jika diri sendiri meningkat hingga level ketiga,
dengan begitu bisa sampai di tempat itu. Sayangnya, sekarang Agam sangat dekat dengan alam nirwana, tetapi masih kurang sesuatu. Meskipun hanya dipisahkan oleh selapis tipis kabut, bagi Agam terasa seperti bumi dan langit. Tidak dapat disentuh. Agam kembali pada kenyataan dan mengembuskan napas panjang. Memandangi akar roh surgawi yang ada di genggamannya, Agam bergumam. Hanya setetes manik bisa membuatku melihat tingkatan itu. Andai ketiganya dikombinasikan menjadi satu, bukankah hasilnya akan mengejutkan jagat raya? Pantas saja pil mustika benar bisa membantuku menerobos hingga level ketiga, pantas saja. Kali ini menyerap akar roh surgawi membawa keberuntungan, jauh lebih baik dari yang dibayangkan. Walau gagal memanfaatkan kesempatan untuk menerobos ke alam nirwana, tetapi saat ini kekuatan spiritual Agam bertambah kuat satu level. Sudah makin dekat dengan alam nirwana. Seandainya dibantu dengan beberapa metode kultivasi dan tungku Dewa Raja Tembaga, cukup untuk mencapai alam nirwana setengah langkah. Di bawah alam nirwana, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Walau saya sangat kuat, tetapi dia masih berada di alam kehidupan. Jika sebelumnya Agam hanya memiliki keyakinan sebesar 70% saja, maka sekarang Agam sudah memenuhi syarat dengan bangga mengatakan kepada Yesaya bahwa dia sulit dikalahkan. Agam memperhitungkan waktu dan kembali ke lokasi kompetisi. Livy dan Pak Janar menunggu di depan pintu. Aku sudah memasang perimeter di sekelilingmu, tidak ada yang bisa mendekatimu dalam radius 100 meter. Kata Livy. Terima kasih, Kak. Kata Agam sambil tersenyum. Livy menganggukkan kepala kemudian bertanya. Bagaimana kondisi pemulihanmu? Pertandingan tadi pagi, kamu yang membantu, kan? Livy bisa berkata seperti ini, pasti ada dasarnya. Agam merasa tidak perlu menyembunyikannya, dia mengakui dengan sejujurnya. Livy dan Pak Janar sama-sama tersentak. Meskipun mereka sudah mempersiapkan hati, ketika Agam mengatakannya secara langsung, dalam hati masih terasa bergejolak. Anak muda, kamu terlalu aneh. Aku sekarang masih ingat penampilanmu kemarin saat datang dengan memakai sebuah medali perunggu untuk mengikuti pertandingan. Siapa sangka kamu ternyata sekuat ini? Seru Pak Janar. Dalam beberapa kompetisi pengobatan tradisional sebelumnya juga akan muncul beberapa orang hebat, tetapi seorang yang kuat seperti kamu ini sangat jarang ditemukan, belum tentu dalam 100 tahun muncul sekali. Kata Livy sambil tertawa masam dan menggelengkan kepala. Hanya beruntung saja. Kata Agam tidak berdaya. Kamu jangan merendah, nak. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kemampuan. Kalau orang lain yang mendapatkan keberuntungan seperti yang kamu dapatkan ini, belum tentu hasilnya sama dengan apa yang kamu capai sekarang. Kata Pak Janar datar. Livy tertawa kemudian bertanya. Nanti kamu masih akan bertanding di pertandingan final. Ini merupakan babak yang paling penting, jadi kami tidak akan mengganggumu lagi. Apa kamu membawa barang yang kuberikan kepadamu tadi malam? Kenapa? Tanya Agam dengan waspada. Jangan-jangan menyesal dan akan diminta kembali. Melihat reaksi Agam yang seperti ini, Pak Janar berkata dengan marah. Nak, lihatlah kelakuanmu. Kami sudah memberikannya kepadamu, pasti tidak akan memintanya kembali. Agam merasa lega kemudian tertawa pahit sambil menggelengkan kepala. Yang lainnya masih bisa dirundingkan, tetapi tidak untuk Ginkgo biloba. Meskipun harus mempermalukan dirinya, Agam tidak akan mau mengembalikannya. Ginkgo biloba sangat hebat, tetapi masih bukan yang terbaik. Kata Livy sambil menyunggingkan senyum misterius. Agam berpura-pura bingung, tetapi dalam hatinya merasa sangat gembira. Dia akan mendapatkan harta karun lagi. Livy juga tidak hanya asal bicara, dia mengeluarkan sebuah cincin emas. Karena termakan usia, maka permukaan emasnya sudah berubah menjadi gelap. Agam mengamatinya dengan teliti dan menyadari bahwa cincin ini memiliki kemiripan dengan cincin perak yang dikenakan oleh Yesaya, hanya warnanya saja yang berbeda. Ini, kata Agam dengan wajah kebingungan. Ini adalah cincin cahaya emas, yang dibuat sendiri oleh Dokter Ilahi Tanca. Dengan mengenakannya bisa membuatmu konsentrasi penuh, sehingga kekuatan spiritual kita juga akan meningkat. Tidak sama dengan Ginkgo biloba. Kalau yang mengenakan punya kemampuan kuat, maka ia makin mengerahkan kemampuannya dengan maksimal. Biasanya pemakai dengan kemampuan alam kehidupan tingkat 7, bisa membuat kemampuannya meningkat hingga setara dengan tingkat 8. Kalau tingkat 9, maka ada harapan bisa mencapai alam tingkat tertinggi. Agam membuka mulutnya sedikit. Benda ini ternyata bisa meningkatkan kekuatan alam. Terlalu aneh. Makin kuat, makin banyak peningkatan yang terjadi. Hal ini merupakan suatu anugerah untuk masa depan, setara dengan senjata dewa. Bab 410, Cincin Cahaya Perak. Melihat ekspresi tertegun Agam, Livy tertawa dan berkata, jangan hanya memikirkan hal baik, semuanya ada kelebihan dan kekurangannya. Meningkatkan kekuatan alam dengan paksa hanya bisa dipakai satu kali saja dan hanya bisa digunakan untuk serangan saja. Kamu semudah ini,
Seharusnya pernah mendengar istilah dalam permainan yang disebut dengan memusatkan kekuatan. Kemampuan cincin cahaya emas adalah lebih untuk memusatkan kekuatan. Setelah selesai dipakai, maka kekuatanmu dikosongkan sehingga menjadi lemah dalam jangka waktu tertentu. Tentu saja, dibanding dengan ginkgo biloba yang bisa meningkatkan kemampuan secara paksa, efek sampingnya jauh lebih kecil. Biasanya menjadi lemah sekitar 1-2 jam. Secara spesifik tergantung pada kecepatan pemulihan spiritual yang dimiliki masing-masing. Mendengar sampai di sini, Agam tidak bisa menahan untuk tersenyum. Pertandingan antar master, jangankan 1-2 jam, 1 atau 2 menit sudah dapat berakibat fatal. Namun, Agam memiliki tungku Dewa Raja Tembaga yang sebanding dengan senjata pemulih tingkat dewa yang ada di luar. Tidak hanya bisa menyerap energi spiritual dari 4 penjuru di sekelilingnya, bahkan bisa menyimpan. Meskipun menggunakan energi spiritual kering, juga bisa pulih seperti semula dalam waktu yang singkat. Sama sekali tidak ada periode lemah. Kedua benda ini jika dijadikan satu adalah pasangan yang sempurna. Tentu saja, hal seperti ini hanya bisa dipikirkan oleh Agam di dalam hati saja. Jika sampai mengatakannya, tidak hanya membuat orang merasa iri, tetapi kualitas psikologisnya akan sedikit menurun, bisa membuatnya mati karena depresi. Orang macam apa, kalau bisa mendapat salah satu dari keduanya, sudah bisa dikatakan tidak masuk akal. Ternyata malah kamu dapatkan keduanya. Cincin cahaya emas di dunia hanya ada satu. Selama ini tidak pernah dipinjamkan. Kali ini, reputasi pengobatan tradisional Indonesia sedang dipertaruhkan. Kami dengan terpaksa meminjamkannya kepadamu. Kuharap bisa membantumu. Dipinjamkan? Minat Agam berkurang, tetapi mereka bermaksud baik, dia juga tidak bisa mengatakan apapun. Dia menerimanya dan langsung mengenakan pada jarinya. Rasanya sama seperti cincin biasa, juga tidak ada istimewanya. Oh ya? Agam teringat sesuatu dan bertanya dengan kebingungan. Karena di dunia hanya ada satu, kenapa saya juga memakainya? Dia? Wajah Livy berubah dan buru-buru bertanya. Kamu melihatnya? Selain warnanya yang berbeda, bentuk dan modelnya, bahkan orangnya pun sama. Kata Agam sambil mengangguk-anggukan kepala. Kekuatan spiritual Yesaya sangat besar sehingga orang biasa tidak akan bisa melihat cincin yang ada di tangannya. Wajar jika Livy juga tidak tahu. Seluruh tubuh Livy menjadi tegang kemudian menggumam. Tidak mengherankan kalau ekspresi Pak Ketua menjadi seperti itu. Ternyata cincin cahaya perak berada di tangannya. Cincin cahaya perak? Benar. Livy menghela napas dan berkata. Dia sama dengan cincin cahaya emas, sama-sama buatan Tanca, termasuk cincin pasangan. Dahulu Tanca membutuhkan waktu selama 10 tahun untuk membuatnya, dan tepat pada saat akan dikeluarkan dari tungku, langit dan bumi berubah warna. Gunung dan sungai bergejolak, alam sama sekali tidak mengizinkan kelahiran senjata magis ini. Tanca khawatir akan membahayakan penduduk dunia sehingga membagi kekuatan cincin itu menjadi 2, sehingga ada cincin emas dan cincin perak. Setelah Tanca naik tingkat dengan pesat, dia memberikan cincinnya kepada 2 orang muridnya. Salah seorang muridnya pergi ke Waina untuk menyebarkan ilmu kedokteran demi menyelamatkan dunia. Sementara itu, mengenai cincin perak tidak diketahui keberadaannya, ternyata berada di tangan keluarga Hendrik. Ini gawat, yang satu serangan, yang satu pertahanan. Keduanya punya pengendalian yang sempurna. Kamu hampir tidak punya semua kelebihan yang dimiliki oleh cincin cahaya emas. Tapi, kalau kamu tidak punya cincin cahaya emas, maka akan makin besar kerugian yang kamu alami. Livy menghela napas panjang dan dengan serius berkata kepada Agam. Walaupun kita sangat berharap sang juara tetap berada di Indonesia, tetapi, tidak semua hal bisa dipaksakan. Kamu masih muda, dengan potensi dan bakat kamu, di masa mendatang pasti akan menjadi pilar dalam dunia pengobatan tradisional Indonesia. Maka, yang paling penting adalah melindungi diri sendiri, apa mengerti? Agam menganggukkan kepala. Dia tidak mengkhawatirkan apapun mengenai hal itu. Jika tidak ada cincin cahaya emas, hanya tergantung dengan tungku Dewa Raja Tembaga saja mungkin belum tentu bisa menghentikan Yesaya. Pagi hari Yesaya dapat dikalahkan karena lengah, jika sedang waspada, akan sulit baginya untuk menang. Namun, dengan adanya cincin cahaya emas maka akan berbeda. Dengan memanfaatkan cincin cahaya emas dan tungku Dewa Raja Tembaga, Agam memiliki keyakinan untuk bisa menekan Yesaya. Biar ku beritahukan terlebih dahulu padamu tentang peraturan pertandingan final. Kami akan memberikan 1 set metode terapi akupuntur yang sangat rumit, 17 orang kontestan akan berdiri di lapangan. Tidak peduli menggunakan metode apa, selama tidak ada kontak fisik, siapapun yang bisa menyelesaikan metode terapi akupuntur terlebih dahulu yang akan menjadi pemenang. Apa tidak peduli dengan cara yang digunakan? Boleh menyerang pihak musuh dengan menggunakan serangan mental? Boleh. Bagaimana kalau sampai ada korban jiwa? Kami akan mencegah jatuhnya korban jiwa, tetapi saya belum tentu memberikan kesempatan kepada kami. Maka, akan sulit bagi kami untuk menjaga semua orang. Ini adalah kontes kekuatan keras. Livy berkata dengan serius. Pagi hari tadi ketika kamu pergi, saya sengaja membujukmu. Berarti dia sudah tahu bahwa kamu adalah orang misterius itu.
Maka, saat pertandingan final, dia pasti akan fokus pada dirimu. Kamu harus berhati-hati. Kalau menemukan sesuatu yang tidak baik, segera mengundurkan diri dari kompetisi. Aku bisa menentukan sendiri, kata Agam sambil mengangguk. Melihat Agam tidak bermaksud untuk menyetujuinya, Livi tampak tidak berdaya. Namun, jauh di dalam matanya, tidak bisa menyembunyikan pancaran rasa mengagumi. Semua pria Indonesia seperti ini, bagaimana mungkin bisa diintimidasi orang lain? Hari sudah larut, Agam memasuki tempat kompetisi. Di pintu masuk, seorang pria tua sedang menunggu sambil tersenyum. Haikal Sinclair. Anak muda, aku adalah penanggung jawab Asosiasi Trans Taruna Provinsi S. Livi sudah memberitahumu, jadi aku tidak perlu mengulang kedua kalinya. Tidak peduli apa kamu bisa mendapatkan juara, kami Asosiasi Trans Taruna sudah sangat berutang budi padamu. Jadi, lakukan saja yang terbaik. Pak Harsa, aku mengikuti kompetisi ini bukan hanya bermodal mencoba yang terbaik tetapi untuk menjadi juara, kata Agam sambil tersenyum. Hahaha, baik. Muda dan pemberani. Ketika aku semuda kamu dahulu, bahkan tidak punya setengahnya saja dari keberanian kamu sekarang ini. Generasi muda yang hebat. Haikal dengan wajah sangat gembira tanpa bisa menyembunyikan senyum lebarnya. Tiba-tiba, keduanya merasakan sesuatu dan tanpa aba-aba kembali saling memandang. Di tangga hanya terlihat Yesaya dan Yalena, mereka berdua sedang berjalan perlahan. Kukira kamu sudah melarikan diri, ternyata sebodoh ini. Masih berani berada di sini? Kata Yesaya dengan senyum sinis. Kalau tidak sampai membuatmu mengakui kekalahan dan bersujud di tempat ini, aku tidak akan rela untuk pergi. Kata Agam sambil tersenyum tipis. Yesaya tersenyum hangat. Meskipun wajahnya tertutup riasan tipis, tidak dapat menutupi wajahnya yang tirus. Dia berjalan ke arah Agam, hanya melewatinya dan berkata dengan suara yang hanya didengar oleh mereka berdua saja. Jangan khawatir, aku akan mengatur kamu menjadi orang terakhir. Aku bersumpah bahwa aku akan sangat menikmati saat-saat menyiksamu. Agar semua pecundang Indonesia melihat sendiri, orang yang sangat mereka harapkan, di depanku hanyalah seorang pecundang. Agam tersenyum-senyum. Berbicara dengan sangat cepat, bukanlah gayanya. Agam malas berbicara omong kosong dengan orang yang bisa menghancurkan leluhurnya. Pecundang Indonesia, bangsa yang rendah. Selamanya hanya layak menjadi budak kita. Cibir Yalena yang berwajah cantik, kemudian mengikuti saya memasuki ruangan. Memandangi kedua orang sombong itu, wajah Haikal membiru karena marah. Kemudian, berkata sambil menahan emosi. Sekelompok pecundang ini, hanya karena makan nasi, maka menganggap dirinya terhormat. Bah! Walaupun juaranya jatuh di tangan mereka, aku juga tidak akan membiarkan mereka meninggalkan negara ini dengan selamat. Kemudian, datang seorang wanita, Yuni Nasyah. Yuni berjalan mendekat. Ketika Agam bersiap masuk ke arena, dia dihentikan oleh Haikal. Anak muda, kamu harus waspada terhadap wanita ini. Oh, setahuku, wanita ini ada hubungannya dengan Gunung Awan. Sementara itu, akhir-akhir ini Gunung Awan dengan keluarga Hendrik punya hubungan yang erat. Kemungkinan di antara mereka ada kesepakatan tersembunyi, yang mungkin bisa muncul pada saat babak final. Maka, kamu selain harus waspada terhadap Yesaya, juga harus waspada terhadap wanita ini agar tidak diserang diam-diam. Agam menggerakkan bahunya acuh tak acuh menanggapi kekhawatiran Haikal.